Udah? Udah. Oke, kita sekarang wawancara sama 12 jari. Hey. Memang tugas saya menyerap racun. Iya. Walaupun jadi diriku yang beracun. Iya. Tidak apa-apa. Iya, merelakan dirinya untuk beracun supaya orang-orang bisa netral. Dan sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Karena Betul. Us di setiap pembukaan stand up-nya WhatsApp What's down? Hablum Hablum minanas. Hablum Hablum minallah. Lo apalan gue lo. Oh iya. Kan WhatsApp What's down? Hablum minallah, hablum minanas. Oh iya, betul. dalam hidup ini memang harus ada dua, vertikal dan horizontal. Betul. Iya. Iya. Gara-gara itu juga saya dituduhnya religius. Padahal maksud saya kan, ya kebetulan kan saya suka main plesetan. Karena WhatsApp What's down kan artinya kan ada apa di atas, di bawah gitu. Tapi orang-orang jadinya, ya dulu kecewanya gitu kali ya. Begitu tahu aslinya, lu mainin ini dong. Bukan gitu. Emang saya dapat ketika lagi manggung, terus kayaknya bener ya kalau kita bikin orang ketawa tuh, ketawanya jadi pahala buat kita, orangnya senang pun jadi hubungan baik buat kita sama penonton gitu. Tapi pusing. Emang lo apa aja salah sih, Us? Kan lo juga udah bilang Us selalu salah. Sekarang Us biasa aja. Iya, biasa aja. Us biasa salah. Ya bener juga ya. Bener juga UBS. Iya. Aduh, gampang ya. Dari yang simple aja, Cing. Iya. Universitas Bung Sarno. Ya. Siapa Bung Sarno? Aduh, Tokoh Cing. masyarakat bukan? Cing, apa kabar, Cing? Baik, alhamdulillah. Iya, saya nanyain kabar dulu, padahal hostnya dia ya. Nggak, soalnya saya udah lama nggak ketemu Cing Abdel. Saya kalau nggak ketemu Suca dan beberapa program Indosiar, saya nggak ketemu Cing Abdel. Iya, ketemu di situ doang ya, Ustaz? Iya, di belakang di... Tapi di Bandung apaan? Itu kita lagi ngejuriin Suca. Itu juga karena ada juri Suca. Oh iya. Audisi. Oh iya, benar. Iya, kita Dan makan gua bubur. Makan bubur, satu-satunya bubur yang gue makan selain bubur palapa adalah Bubur bejo. Bubur bejo. Iya, Tapi itu. enakan palapa, Us. Betul, memang. Saya belum ngetes palapa sih, karena saya penikmat bubur juga. Iya. Iya, kalau saya biasanya itu bubur bejo kan di Bandung tuh di Kosambi, pemandangannya suka lucu, Cing. Lucunya apa ya? Lucu dalam arti cute, lucu funny, apa lucu gimana? Yang nggak apa-apa ya, lucu yang apa? Lucu yang tidak dipersiapkan kan sangat lucu kan? Iya. Jadi kalau kita makan di situ tuh semua golongan perempuan ada di situ. Perempuan. Iya, perempuan. Dari yang bubaran kantor. Burtor. Betul. Iya. Karena itu kita di tempat makan bubur ya. Iya. Makanya banyak Bubar. yang buburan. Iya, bubaran. Iya, itu maksudnya. Ada yang bubaran ngantor, bubaran kerjanya pun udah Kantor. Sama aja dong. Iya, betul. Cuman kan kantornya macam-macam. Ada yang jasa. Iya, ada. Jasa. Ada yang emang kantor beneran gitu. Jadi semua tuh gabung di situ. Jadi kadang-kadang pemandangannya kalau jam 2, jam 3 tuh di situ yang malam ya. Iya itu kan bubur bejo Kosambi tuh kalau kita makan di situ dari malam sampai pagi itu. Siang jadi pasar. Oh, karena Gitu. pas banget di pintu masuk itu. Betul. Iya, benar, Itu. benar. Jadi emang abang-abang yang baru jadi dari orang kaya, dari abang-abang yang dagang kanan kiri lagi buka gerobak. Bang, inilah pesan bubur satu gitu. Jadi emang di situ nongkrongnya udah nyampur banget di situ. Enak jadinya kalau kalau kita iseng-iseng ngeliat hidup orang gitu kayak padahal kita di satu meja yang sama. Orang-orang mah iseng-iseng ngisi TTS nih, iseng-iseng ngeliat hidup orang. Iya. Tapi soalnya suka lucu, Cing, kayak ada yang wah nih cewek cakep banget gitu yang baru jam 2, jam 3 pagi, aromanya wangi banget tapi udah tengleng gitu. Iya. Makan bubur nggak kuat. Akhirnya makannya di mobil. Gitu. Terus mabok gitu. Lo masih suka ke sana, Gus? Kalau ke Bandung? Kalau ke Bandung pasti. Salah satunya yang paling gua sering datengin kalau gua lagi di Bandung tuh bubur bejo. Karena kalau malam tuh gimana ya? Kita kan nggak cuma nyari makanan enak, tapi pemandangannya juga enak gitu. Nah bubur bejo salah satu yang mendapatkan keduanya, Cing. Jadi lo di sana membayar sewa pemandangan berarti? Iya betul. Ada sewa pemandangan? Iya. Iya. Betul. Bisa request nggak? Apa? Pemandangannya?
Ya kalau datang di jam-jam berapa yang pemandangan enak? Jam 1, jam 2 sih, Cing. Karena itu ya biasanya yang baru mau berangkat, gitu, sama yang kecepetan datangnya. Jadi jam 8 udah mabui, jam segitu tuh udah pulang, udah nyari makanan gitu. Emang bisa kalau habis Kobam makan? Bisa. Malah enak kalau habis itu makan. Apalagi kalau bubur tuh masuknya nggak ngegleser gitu. Nggak perlu tenaga untuk ngunyah. Betul, jadi langsung hop gitu. Terus kan pada kalau habis mabuk kan biasa kita nyari makan. Gomelin aja, Cing. Nyari makan mah di Jakarta. Di Jakarta banyak yang nyari makan. Cing. Boleh dong. Boleh banget. Boleh, Cing. Lo boleh banget, Us. Lo adalah orang yang selalu gue perhatikan jokesnya pada saat gue dalam satu program. Pada saat dalam satu program, sering sekali Uus miss. Iya, bukan betul. Uusnya yang miss, sekitarnya yang miss. Iya, nggak ngeh. Gue lagi ngejokes ya. Nanti pada saat lagi break iklan atau lagi ini gue nyamperin Uus, gue tahu maksud lo yang tadi. Iya, betul. Bener kan? Iya. atau bisa gue ngejokes nih. Misalkan lagi bercanda nih, bercanda lagi numpuk. Jadi biasanya kan kalau misalkan host-host lagi pada nggak ada bahan, nyuruh gua, ya kan? Nyuruh gua ngejokes, terus tiba-tiba yang lain kepikiran, masuk kan berkecamuk tuh, dari juri ngejokes, dari host juga ngejokes gitu, kan gua masih pengen ya, gitu, ngeluarin tuh tipis tuh, ya selanjutnya kita gitu, terus Cik Abdel tuh kalau dari gua lihat, gitu dari geser mulut itu, gua lihat. Maksud lo ini kan gitu dijelasin sama Cik Abdel. Makasih Cing, makasih. Gitu. Gue kasih gestur juga gitu, makasih gitu. Iya. Karena lo banyak yang orang nggak ngeh gitu, saking riuh orang pulang ini lo nyeletuk satu. Menurut gua kalau pada denger semua itu gernya bertambah gitu. Iya, cuman nggak suka guanya kan gitu kan, semua jokes gua kan jokes yang cuma diiringi dengan percaya diri, kan? Kalau dibilang kurang jokes gue emang, gue mah nggak ngelihat sebuah jokes harus yang pokoknya ini jokes gue harus jokes terakhir yang membuat penonton tertawa. Iya. Soalnya jokes gue rasa kayak buat ngeganjel acara juga bisa, kayak misalkan kondisi lagi hening gue disuruh bercanda juga bisa gitu. Jadi gue nggak pernah ngincer kayak pokoknya spotlight harus di gue nih gitu. Jadi emang multifungsi gitu, Cing. Gue bikin jokes gue, jadi bisa kapanpun gue keluarin. Nah, kadang-kadang kayaknya masuk nih. Iya. Tapi kalau gue menilai lo, jokes lo, gue nggak peduli punchline-nya. Tapi gue peduli pikiran lo. Kenapa ke arah situ? Gitu yang gue. Oh, yang lo inget apa, Cing, dari jokes gue? Iya kan orang nggak kepikiran semua pada saat itu doang kepikirannya gitu. Iya. Kadang-kadang emang nggak di ini sih, Cing. Jadi kayak dibilang kan, gue kan waktu itu sempat ngobrol Bang Komeng. Iya. Jadi waktu itu zaman anak-anak stand up tuh lagi sering diundangin ke TV jadi bintang tamu tadi ELK ataupun program-program lain kan. Nah terus pas lagi gua ketemu Bang Komeng tuh saat itu di hari itu pokoknya di episode itu Bang Komeng tuh ngejokes lagi nggak kena-kenanya tuh. Nah gua lagi kena-kenanya tuh lagi der gitu. Bang Komeng nyoba terus gagal mulu. Beres acara gua samperin Bang Komeng, Bang. Gue mau ngobrol dong, gue bilang gitu. Ya udah di sini ngobrol aja, gitu kan. Ngobrol. Terus Bang Komeng kok bisa gitu sih Bang? Maksudnya kayak ini kan anak-anak stand up kadang-kadang ketika diundang ke sebuah program, ketika lu diundang di sebuah acara gitu, banyak komedian-komedian senior, terus lu hari itu nggak lucu, bahkan ada ucapan kayak, wah gue kayaknya gagal deh, karir gue hancur deh gitu. Tapi gue liat Bang Komeng udah punya riwayat segitu banyaknya gitu, program segala macem, lu gue liat tadi cuek banget Bang gitu. Terus dia ngomong gini Bang Komeng sama gue, Us, lu kalau lu cinta sama orang, biar kata dia kagak cuek gitu, maksudnya lagi cuek sama lu, lagi jutek sama lu emang jadi kagak cinta sama dia gitu. Ya lu mah kalau misalnya lu cinta sama sesuatu ya lu kejar terus kan gitu. Nah sama kayak komedi, kalau lu cinta sama komedi, lu cukup melakukan itu. Yang nantinya orang tertawa atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting lu lakukanlah komedi itu. Ya kan kalau hari ini nggak lucu, mungkin besok lucu. Kalau besok nggak lucu, ya mungkin besoknya lagi kita lucu. Gitu. Jadi kayak, yang penting berkomedi itu ya nyoba.
gitu. Iya. Dan nggak harus yang ger banget, ketawa banget gitu. Dan karena dari situ gue lihat kayak, oh ternyata Bang Komeng tuh nothing tulusnya lebih apa ya, lebih dalam dibanding apa yang gue lihat gitu. Yang kita lihat kan kayak Bang Komeng lucu mulu nih gitu. Ternyata emang ada dalam proses syutingnya ada hit and miss, gitu. Bang Komeng aja yang lucu mulu ya. Yang kita bilang lucu mulu aja mengakui kalau kadang-kadang ada hit and miss gitu. Nah, apalagi gue yang baru awal-awal di komedi, di skena komedi yang bener-bener lah gitu. Ngerasa gagal gitu dengan satu jokes gue nggak kena gitu, Cing. Lo sampai orang-orang yang lain tuh nggak perlu, kalau Uus mah lempar aja dulu, gitu, ya kan? Iya. Kalau nggak lucu tuh yang lain udah maklum. Oh, Uus mah emang lempar aja dulu. Iya. Karena dari awal karir gue begitu, Cing. Gitu. Jadi gue emang cengenges dari dulu di tongkrongan juga. Gue emang tipikal yang saya lagi bercanda-bercanda nih, lagi orang pada lagi serius, lagi set, tiba-tiba suka hening kan. Kalau di tongkrongan kan wah, tiba-tiba set. Pasti ada satu orang si anjing yang ngomong gini, kok diem? Kan bete ya, Cing. Nah itu kan kita harus nyari topik, nyari bercandaan, nyari apa. Nah biasanya gue yang pertama kali tuh. Sebenarnya itu bukan tanggung jawab lo, itu tanggung jawab tongkrongan. Cuman kalau nggak ada yang mulai, nggak lanjut, iya kan? Awkward ya. Jadi canggung. Nah karena gue tuh sering berada di posisi itu dan jokes gue kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak. Jadi kebiasa untuk bawa itu tuh di panggung. Makanya kan lu waktu gue audisi di awal-awal waktu gue suci si Om Indro bilangnya jokes lu tuh jokes tongkrongan. Gue ngerasa kayak gue lagi nongkrong sama lu gitu. Jadi kayak jokes yang keluar bukan niatnya untuk bukan ketawa-ketawa dapat duit gitu, Cing, tapi ketawa-ketawa menghangatkan suasana. Betul. Iya. Terus, tapi itu yang menurut gue paling susah dilakukan oleh orang-orang yang ingin berkomedi lucu di tongkrongan, tapi bisa dipindahin ke lucu di panggung. Kan lu pasti punya orang temen yang itu brengsek banget tuh, Cing. Gue pernah itu. Kenapa? Awal gue stand up. Kan gue emang kalau di tongkrongan emang ya begitulah kelakuan gue, emang ya bercanda gitu, ngelawak gitu. Sampai yang di tahap kayak pansius gitu. Us bisa nggak kagak usah bercanda dulu hari ini gitu. Lu tiap hari ada aja gitu. Gue bilang, ya ngapa sih gitu, orang gue pengen bercanda gitu. Sampai gue akhirnya ikut stand up. Terus kan si stand up ini kan punya aturan. Punya kayak rule of three, harus premis yang dari kejujuran, dari keresahan hati. Nah gue dalam hati gue tuh gak pernah resah, Cing. Gue di tongkrongan aja jarang tuh, maksudnya gue kayak ngobrol-ngobrol yang terlalu dalam apa gitu segala macam jarang banget gitu. Itu mah ke teman sahabat gue gitu, bukan ke tongkrongan. Jadi kayak bingung gitu kayak, oh stand up harus segini anjing, gue nggak boleh pelecehan dong, gue nggak boleh ini dong, karena itu gue dari SMA. Gue bingung nih, gimana nih gue ngelawak nih. Akhirnya dapat lah gue satu materi yang storytelling, yang akhirnya gue pakai di audisi suci tuh. Itu kayaknya saat itu tuh materi gue satu-satunya yang storytelling cuma itu, Cing. Gue nggak punya materi lain lagi. Nah sebelum ke titik itu kan gue udah nyoba beberapa materi kan. Nah teman-teman gue yang dari Jatinangor tahu si Uus ikut stand up, ya kan? Us, malam minggu kemana? Jumat kemana? Stand up bro. Minggu kemana? Ada sharing komik. Wah kayaknya serius ya si Uus nih kan gitu. Di tongkrongan tuh udah mulai. Udah ngelucu dong gitu kan, biasa. Gue bawain dengan kaidah-kaidah stand up. Apaan sih lu digituin gua? Apaan sih lu nya bukan apaan sih lu yang enggak lu ya kalau biasanya kan apaan sih lu gitu. Ini kayak apaan sih lu kok jadi begini lu gitu. Ngenyek ya. Ngenyek gitu. Jadi kayak enggak nih bukan Uus nih gitu kayak kagak lucu Us digituin gua. Lucu gua orang gua di kafe pada ketawa gitu. Jadi kafe mah bukan temen lu. Ini gue temen lu masa kagak lihat lu lucu gitu kan. Akhirnya mereka nyamperin, Cing, waktu di Uber Cafe. Semeja. Meja. Kan gue punya ini kan, wah gue biasa lucu di tongkrongan nih. Tapi pas gue pikir-pikir, anjing berarti ekspektasi makin tinggi dong. Karena gue punya track record di tongkrongan lucu mulu kan. Ke atas panggung, gue ngejokes tuh. Set. Anyep. Penonton anyep, Cing. Yang paling tainya, temen gue ketawa. Wah, nah ini baru lucu gitu, anjing. Jadi
pas gue kagak lucu, penonton yang lain yang biasa gue di beberapa kafe ini pada ketawa, ini penonton awamnya kagak ketawa. Yang ketawa teman-teman gue, yuk bisa, yuk lucu lagi gitu, kayak teman-teman gue kayak floor director. Jadinya yang menonton gue awal-awal itu, yang waktu lagi saat itu gue lagi nyoba materi, itu penontonnya ngetawain teman-teman gue. Terus teman-teman gue bilang, lucu dia mah di tongkrongan, sumpah lucu banget nih, lu dengerin gitu. Gue bilang, wah anjing nih. Nah abis itu gue males tuh ngajakin teman gue kalau gue ada show. Sampai akhirnya gue masuk Suci, terus di situ gue ngerasa, gue kayaknya nggak bisa gini deh, Cing. Nggak bisa yang storytelling banget, nggak bisa yang keresahan gitu. Karena gue orangnya nggak resah gitu. Gue bukan tipikal orang yang resah gitu, jadi kayak gue kan tipikal orang yang ya udahlah gitu, ada masalah di rumah, nyokap gue kenapa ya udahlah gitu, ada masalah gitu tuh gue orangnya nggak gue pikirin gitu, kayak udahlah gitu. Terus tiba-tiba disuruh mikirin itu kan, apalagi dibuat lucu, menurut gue saat itu nggak nyampe. Iya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal, iya. Karena gue bukan tipikal orang yang seperti itu. Abis itu gue nyoba, ya udahlah, gue jadi gini aja, bodo amat, gue nge-MC dah. Nah awal mula gue dapat respect di Bandung tuh gara-gara gue sering MC. Nah itu gue tuh sering hit and miss. Tapi gue cengengesin karena ya gue nganggap kayak tiap kali gue nge-MC, tiap kali gue stand up, gue kayak nongkrong. Iya. Gitu. Jadi orang tuh ketawa akhirnya sama jalan pikiran lu. bukan sama punchline-nya gitu. Kadang-kadang bisa, apaan sih punchline, tapi jalan pikiran kok dia bisa mikir begitu. Nah, itu akhirnya yang bikin orang ketawa gitu. Iya. Makanya gue sebenarnya kalau gue dibilang gak lucu, ya udah sering gue gitu, udah sering maksudnya di tongkrong gue sendiri pun kayak, gak lucu anjing gitu, udah deh gitu. Sampai kadang-kadang teman-teman gue pas ketika gue udah masuk, udah nyebur ke stand up, kan gue sering ngetes materi itu jadinya kan, jadi mereka lebih ngeh gitu, lebih peka gitu ketika gue lagi ngeluarin jokes. Terus mereka yang ngetes kan, kurang gitu. Tapi saat itu gue udah mikir kayak, oke nih, ini kan standar tongkrongan gue udah makin tinggi nih, karena sering gue tes kan, selera umur makin tinggi kan. Jadi sebelum gue bawa ke panggung belum sah. Gilbas itu salah satu orang yang bilang jangan gitu. Saat di tongkrongan. Iya kayak, Lang, gue punya jokes nih, gue gini. Enggak sih, jangan ya gitu. Ya gue kan kalau belum dites di panggung gue belum tahu. Jadi kalau misalkan gue di panggung, terus gue bawa udah dari premis nih. Jadi nih, gue kan pernah ngeliat ini ya. Nah, Gilang tuh dari kejauhan dia sudah begini nih. Gini nih. Begitu, gesturnya sudah menunggu. Ini kan gue bilang jangan. Dia bilang jangan. Taunya ger, si Gilang juga ketawa jadinya. Ini nggak lucu bangsat, pernah ngomong gitu dia. Tapi sambil ketawa gitu kayak, nggak lucu gitu. Apa Gilang tuh dibeberkan gitu sefrontal itu gitu kita sama anak-anak gitu. Jadi pas emang jokes yang nggak kena tuh dia teriak gitu. Padahal dia udah bilang waktu itu kan nggak kena gitu. Jangan dicobain di panggung, gue cobain. Dia, gak lucu anjing gitu. Tapi ketawa-tawa. Iya. Akhirnya orang tuh banyak mentertawakan ketidaklucuan. Orang kan kalau ketidaklucuan tuh harusnya nggak ditertawain ya. Iya. Nah, lo diketawain. Sampai di tahap itu tuh idean lo pada saat lo mulai stand up gitu. Terakhir stand up kapan? Terakhir kali stand up tuh bulan lalu deh kayaknya. Virtual. Itu juga buat charity yang seniman panggung yang tradisional. Jadi kayak emang kita bikin, jadi seniman-seniman yang masih bisa survive di era digital, ngebantu seniman-seniman yang emang nggak paham digital, yang emang murni seninya gitu. Itu doang terakhir. Itu juga gue bawa kertas, Cing. Saking gua udah lamanya nggak stand up, bawa kertas gua. Contekan, tapi kan nggak kelihatan. Iya, emang nggak kelihatan. Iya. Tapi tetap aja kayak, gue udah sekaku ini nih udah lama nggak stand up gitu. Udah dulu kan kayak, bodoh gitu. Tapi karena mulut gue kan racun nih, gara-gara sering ngebacot di konten. Jadi takutnya kebablasan, jadi gue butuh guidance di situ. Nonton stand up, nggak ada yang nonton, rasanya gimana, Us? Wah, ada yang nonton. Ada? Ada kru. Oh, iya, tapi lumayan, seenggaknya ada respon. Bener.
Kalau misalkan kayak gue berapa kali gue nolak stand up virtual gara-gara itu, karena menurut gue kesenian ini ada dari dua pihak. Lu bawa yang nonton dong. Gue selalu gitu juga sekarang. Tinggal lu bawa yang nonton 4-5 orang. Ya iya, cuman kan kadang-kadang kalau misalkan kan udah pasti ada Latif nih. Iya. Ini supir gue. Ya gini dah, kalau lo dapat job stand up, lo sewa studio gue sediakan penontonnya. Oh boleh nih Cing. Iya. Ini keren banget nih Cing Abdel nih. Iya. Gue kira tadi bikin konten tadi di depan situ, di balai situ, kayaknya di sini nih gitu. Terus bikin konten kita, yuk ngobrol. Tadi kan gue ke WC, Cing Abdel mana gue bilang. Bunyinya dari sini kan, gue masuk. Wow, aku mencium uang Mamah dan AA. Udah nggak ada dong sekarang. Iya, uang stripping. Iya, hasil penjualan. Ini hasilnya. Hasil jual beli ini. Iya. Jual Ono beli ini. Ono ini. Jual Ono beli ini. Aduh, tadi ini proper banget, Cing, ini Cing. Iya. Studionya salut gue juga belum ada nih gue. Iya. Studio begini. Ya mudah-mudahan lah Cing ya. Iya. Isinya orang-orang menarik nih yang bisa nonton, bisa jadi bintang tamunya ya. Biar bisa balik modal Cing, gede banget ya modalnya nih. Begini-begini nih, sumpah dah kan gue tahu. Ini kan bentuknya piramid nih. Iya. Kata si Latif, ini siapa yang kerjain beginian, Cing? Udah ada yang jual kayak beginian, udah ada bentuknya begini. Dia pikir ada yang gunting-gunting sendiri. Gitu Cing. Nah gue tuh kalau misalkan bawa Latif, terus editor gue si Sarul. Nah mereka itu tuh udah tahu jokes-jokes gue. Jadi gue tuh kan paling suka ngagetin orang. Jadi misalkan ini crowd baru, terus gue ngeluarin jokes gue yang paling menurut standar gue, ini paling gampang ketebak, sama yang paling sulit ketebak. Gue tuh suka ngeliat respon mukanya kayak, gitu yang, aduh kok situ ya gitu, yang tahu, aduh gitu. Gue tuh suka. Karena Gus, kalau kita punya teman, terus ngejokes nggak lucu, itu sama kayak kita punya temen nyanyi fales. Dengernya tuh nggak enak, tapi gimana, apalagi kalau bos ya harus tepuk tangan. Pas lagi denger fales, aduh ini sebenarnya fales banget tapi gua harus tepuk tangan. Kalau nggak tepuk tangan dia bos. Nah kalau kita punya temen yang temennya itu ngejokes nggak lucu, anjing malu-maluin gua aja lu gitu. Iya, nah gua tuh dari dulu dari komunitas stand up, dari tongkrongan tuh emang apa ya, kan gue udah bilang kayak jujur tuh lebih mengenakan buat gue, dan jadinya jadi kayak gue nyari lagi yang lebih aneh materinya, gara-garanya gitu. Misalkan gue taruhlah gue manggung terus ngebom anyep dari awal sampai akhir gitu, taruhlah salah satu teman gue ada yang nonton, terus kayak gue turun panggung, udah sekantoran aja dah bener gitu, udah sekantoran aja paling bener dah, udah ijazah lu mana, apalagi kantor gua dah gitu, bercandanya gitu sekasar itu. Jadi kita harusnya kan ada yang nunggu momen dulu nih, kita turun panggung dulu, kita minum dulu, kita ngerokok dulu apa gitu, langsung Cing disikat. Wih, lucu banget tuh, lucunya apa harus gue cari di Google gitu, kayak itu tuh langsung Cing saat itu juga. Ya gue sih bilang kayak anjing gitu doang. Tapi jadinya gue lebih nerimaan orangnya gitu. Kalau misalkan emang lagi nggak lucu, orang bilang nggak lucu, ya nggak masalah gitu sebenarnya. Karena emang proses hidupnya udah begitu Cing. Banyak orang tai tuh di sebelah gua tuh, tapi nyenengin. Iya, tai dalam tanda kutip ya. Tainya bukan tai yang gua kesel enggak, tapi tai lalu gitu yang canda. Iya. Gua pertama kali ngeliat lo itu waktu stand up fest. Stand up fest yang ketiga, kedua apa ya? Yang gua sama 10 Tura ya? Bukan, gua ngeliat lo bukan pas lagi manggung. Pas lagi pokoknya mau ada suca pertama. Oke. Lo ketemu sama Atan itu produser. Iya, betul. Gitu. Gue dengarnya dari jauh. Ngeliat lo dari jauh, gue dengarnya juga dari jauh. Masa ngeliat dari jauh. Betul. Kupingnya caplang banget tuh. Sampai situ. Kupingnya caplang banget itu. Udah deh, dicengin berapa orang. Dia ngomongnya begini, ya gue mah sana-sana gini cuma buat beli rumah doang. Ya anjing, ini orang siapa sih? Gue bilang gitu. Udah pakai pakaian putih kurus, ininya putih. Karena gue bilang nih anak dandanannya kayak duda, pakai ini putih, pakai apa?
Iya. Celana putih, Iya. gitu ya. Tampilannya kayak duda. Bagus banget itu. Udah diskotik kan? Iya, betul. Celana putih, sepatu putih. Iya. Enggak, gua enggak pakai sepatu putih waktu itu, pakai Iya, Doc Mart, Doc Mart. Iya, cuman ya duda sih. Iya. Iya begitu. Jadinya gue ngeliatnya nih emang udah aneh dari dulu. Ini udah berapa tahun berarti lo bergelut di dunia komedi? Udah berapa tahun ya? 2011 udah lo? Kalau ikut lomba-lomba ngelawak ya, Cing ya, dari SMA gua. Oh lo udah emang ikut? Dari SMA ada lomba ngelawak, cuman dulu bukan lomba ngelawak kan. Ada yang mau berteman sama lo satu grup? Hah? Ada yang satu grup sama lo? Enggak, bukan grup. Jadi kita bikin lawakannya jadi gini, jadi niru guru. Oh. Niru guru. Jadi dulu ada Impersonate. betul. Jadi kayak hari guru, terus adalah beberapa yang ikut. Cuman ya kompetisinya juga sangat mudah sekali karena cuma 5 orang yang ikut. Anak kelas 1 tuh 1, anak kelas 2, 2, anak kelas 3, 2. Jadi emang 5 ini doang. Dilombain lah gitu. Lo juara? Hah? Lo juara? Iya, gue jadi guru gue yang namanya Buoro. Iya. Lo nih, impersonate itu salah satu yang gue perhatikan juga dari lo, Us. Lo sering gitu lo mencoba mempersonate. Kalau gila, kita tuh ketawa saking miripnya. Mirip banget gitu ya. Sampai ngangguk-ngangguknya Mario Teguh, merem-meremnya Ariel Noah gitu. Mirip. Kalau gue ngeliat Uus impersonate, tuh gue ketawa saking nggak miripnya. Tapi usahanya gila kalau menurut gue lo. Iya, Lo nggak mirip tapi lo usaha terus. ada. Iya betul. Emang iya Cing, dari dulu juga gue begitu. Karena gue di situ juga gue juara 2, ada yang lebih mirip dibanding gue. Jadi emang saat gue SMA pun ketika gue niru guru, teman gue nih bukan tipikal ya tukang mabok lah di sekolahan gue, tukang mabok, tukang nongkrong, tukang bolos. Tapi urusan tongkrongan lebih lucu gue sebenarnya. Tapi pas impersonate, gue juara 2, dia juara 1. Dia lebih mirip dibanding. Emang lo yang dinilai usahanya berarti? Betul, itu gue setuju. Karena dulu gue pakai hijab, kan gue niru Buoro. Jadi yang dihitung usaha gue. Usaha memang. Iya, terus kan gue tuh nggak tahu kenapa ya Cing ya. Gue impersonate gue tuh nyadarin gue tuh cuma bisa impersonate selama 30 detik. Abis itu personanya hilang. Iya. Tinggal ada usahanya. Betul. Nah usahanya itu biasanya gue tutupin dengan jokes tipis. Iya, betul, setuju. Wow, Cing Abdul sangat memperhatikan sekali ya. Nggak perlu, lo kan gue selalu bilang, Us, kalau lo lagi ada gue, lo lagi stand up, jangan khawatir. Lo pasti menghibur gue. Udah itu aja, karena gue menilai itu bukan punchline lo, bukan gitu. Usahanya lo itu tanpa kenal lelah. Iya itu. Iya. Udah usahain mirip-miripin, tapi tambah nggak mirip. Iya. Udah gue ketawa. Ya, kayak yang Roy Kiyoshi kan kayak gitu, kita ada program bareng kan, ada jadi si Gilang jadi Roy Kiyoshi, gua jadi Roy Kiyoshi. Kalau soal mirip, Gilang lebih mirip dibanding gua, tapi gua tetap berusaha gitu kayak terus gue kadang-kadang masukin plesetan di situ karena gue rasa kayak udahlah, gue udah kalah nih sama dia gitu. Ya tapi gimana caranya di program tetap jalan gitu, tetap ada dua Kiyoshi tapi beda versi gitu aja kalau gue. Iya. Jadi bukan jadi yang bersaing yang gue lebih mirip dibanding Gilang gitu. Gak bisa gitu. Gak bisa loh. Lah kompetisi macam apa itu yang dari awal CC-nya udah beda gitu. Iya. Itu memang usahanya Gus ya. Itu salah satu yang gue perhatikan dari lo Us. Makanya gue tuh suka seneng usaha lo tuh tanpa henti, tanpa mengenal lelah, dan nggak peduli perasaan orang. Yang terhibur mungkin cuman gue, yang gedek banyak. Iya. Betul, setuju. Sama satu lagi yang peduli sama gue soal begitu enggak juga. Soimah. Iya. Oh Mae. Iya dia juga. Karena gue sering ngeliat lu ngobrol sama Mae. Kalau gue ada jokes gue yang gak kena nih, terus lu senggol-senggol sama Mae nih. Kalau Mae masih gini dong nih. Gitu. Karena Andika lagi ngomong serius, tapi jokes gue udah kelepas nih pelornya, ya kan? Udah kelepas pelornya. Cuma toshing, udah kayak oke, gitu, nggak dianggap gitu jokes gua. Tapi kenanya ke Mae sama ke Cing Abdul, jadi gini di samping. Iya, sayangnya itu lebih banyak yang kesal gitu dibanding yang terhibur.
Tapi emang itu emang karena gini, karena gue tuh dari dulu gue suka kesel. Gue suka kesel sama pelawak yang nggak ketebak gitu, Cing. Dulu tuh siapa ya? Yang lawakan lain begitu ya, yang gue tonton. Jadi gue tuh sering banget dulu, kan gue dulu nggak pernah baca jokes buku, nggak pernah. Jadi gue kalau merhatiin aja gitu kayak di tongkrongan tuh jokesnya apa aja gitu, yang entah meragain orang sumbing, yang orang buta, orang tuli sama orang. Banyak lah jokes gitu, jokes Korean kayak gitu kan. Nah itu gue selalu merhatiin. Apa yang menurut gue tuh paling ketawa tapi kesel gitu. Kok dia kepikiran gitu. Nah, tiap temen gua ngasih plesetan. Kayak dulu tuh yang gua ngerasa kayak kecelek banget tuh, kayak apa bedanya aksi sama demo. Iya. Aksi rodanya 4. Iya, demo rodanya 3. Itu tuh kayak, hah? Oh, plesetan ini gitu. Nah, itu titik-titik di mana gua ngerasa kayak ini gue ini kayaknya nih gitu kayak karena gue sebel gimana sih, gue ketawain juga iya nah iya gitu, jadi combo gitu, kayak pertama kali kita ketawa nih aksi taksi gitu, jadi ketawanya sambil mikir terus kayak ini, Cing, kayak pertama kayak ketawanya wah karena teman-teman lu ketawa ya kan, pas gue dalemin aksi, maksudnya taksi gitu, gue ketawa lagi. Nah biasanya kalau gue entah spesial show atau gue lagi manggung biasanya gitu, kayak apa namanya, ada namanya ketawa susulan. Jadi first wave nih, ketawa ngegulung, wah gitu, orang baru Nah, itu gue suka banget kayak gitu-gitu. Sangat suka saya. Iya, kalau ada orang yang memang misalnya lo special show datang ke stand up lo, memang untuk nonton lo, mereka udah siap. Iya. Tapi pada saat di acara-acara yang sifatnya lebih general gitu, lo tuh menghibur beberapa orang aja terus. betul, makanya gue kalau dia kayak di bazar, pasar gitu, acara-acara yang gitu-gitu tuh, Cing Abdul, gue suruh stand up, misalnya nih, gue keluarin jokes gue yang menurut gue paling ini kayaknya masuk deh, nggak harus mikir udah banget gitu. Gue keluarin nih, set itu buat survei, yang mana yang bisa gue ajak bercanda. Satu jokes nih, gitu. Wah, di sini, udah. Gue keluarin jokes agak mikir lagi, yang kedua nih, set. Yang ini anyep nih mati, ini masih ketawa. Nah sini aja gue. Jadi gini bang, gue ini yang lain anyep bodoh, ini dia nih, gue harus hibur dia nih. Udah, gue jadi kayak gue tuh nggak pernah gue turun panggung terus gue kayak ngerasa kayak gagal gitu ngehibur orang. Iya, karena selalu ada yang berhasil lo hibur. Pasti ada yang gue hibur. Nah kadang-kadang kita ya gitu, maksudnya point of view dari seorang seniman, apalagi stand up comedian gitu, kadang-kadang dia ngelihatnya tuh yang ininya, Cing, yang pokoknya gue pulang harus dapat ketawa yang gede banget gitu. Kalau menurut gue tuh, yang penting yang dia ini nih, yang pengen nonton gue gitu. Udah dia aja deh gitu. Mau yang lain, ya ngauco gitu. Mau dia mau ngomong apa, gue nggak peduli. Yang penting dia nih gitu. Gue pernah tuh, sama Calontong gue berdua kayak begitu di Indonesian Idol. Kan dulu sering tuh kalau lagi iklan ada pelawaknya, tuh sama Calontong. Ngelawak di depan yang penonton Indonesian Idol, kedengeran gini. Ini apaan sih, orang doang nggak jelas banget kedengeran sama gue. Pengen gue giniin sama sekali. Gila, gue berdua udah mati-matian lo sama Calontong. Yang ketawa pemain band belakang. Iya. Abis itu gue madep ke belakang. Jadi ngehibur band? Iya, udah gue sama Calontong? Sama Calontong. Di itu Break Indonesian Idol. Tahun berapa gitu. Oh iya. Nah, gue juga punya pengalaman itu, Cing. Di break acara. Iya, itu kan. Aduh, kita jadi tumbal banget kayaknya. Tumbal itu, Cing. Orang lagi iniin kabel. Iya, udah gitu diburu-buru. Diburu-buru. Kadang-kadang lagi ada check sound buat segmen berikutnya. Iya, itu kita harus ngomong. Aduh, itu tai sih, Cing. Gue pernah itu acara dahsyat, Cing. Acara dahsyat kan gue ngerasa kayak gue ini orang yang paling pesimis untuk ngukur diri gue ke 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Orang pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya apa gitu. Gue tuh mandang diri gue nih waktu zaman-zaman itu cuma apa ya, Cing, ya, kayak gue siaran nih pagi.
Nah ntar siang apa sorenya gue jadi MC off air, entah acara gathering motor, apa gitu. Gue kayaknya gue ke situ deh. Udah mimpi gue nggak jauh-jauh tuh, sorenya basket, malamnya nge-gym gitu ya. Udahlah kayaknya kegiatan gue bakal gitu-gitu aja. Jadi pas ada tawaran-tawaran yang aneh, gue kan kebetulan juga orangnya penasaran. Kalau belum kita ambil belum tahu kan cing. Adalah teman nge-gym gue, IO. Acara. Berarti baru-baru ini nih? Enggak, tahun 2013, pokoknya itu tuh ada waktu itu sekalian pemasangan lampu Philips di jembatan Pasopati. Rilisnya dari lapangan Tegalega, sekalian ada dahsyat. Betul, gua tawarin sama temen nge-gym gua, kebetulan dia IO-nya. Melon! Melon! Ngorok Ini ya. kenceng banget. Ini nggak apa-apa nih. Ya udah. Udah. Terus tawarin nih, mau nggak besok di panggung dahsyat stand up? Nah, Melon cuek aja tuh dipanggil gitu. Ngoroknya tambah kenceng, dia jawab sama ngorokan. Iya betul. Kayak lo tuh. Iya betul. Iya betul. Iya. Ditegur makin jadi. Iya. Tas dulu dong, Cik. Tas dulu dong. Iya, mau ditegur makin jadi. Iya. Tolong ya, kalau lagi pembacaan pas mau eliminasi jangan bercanda. Dan malam ini kita akan melihat siapa di antara para peserta yang akan Host yang lain kesel, ngapain sih lo? Orang lagi ini juga pasti mau cari ketawa aja, ini giliran serius gitu. Nah tuh kayak Melon tuh. Ditegur ngorok, tambahin ngorok lagi. Bedanya Melon nggak sadar tidur, lu sadar. Dan lu tuh sadar melakukan itu. Oh yang ini, yang gue sering ini nih apa? Kalau gue lagi eliminasi. Dan malam ini malam Kamis, gitu. Dalam proses eliminasi gitu. Jadi gue bercandain di situ. Dibilang jangan. Andika udah, jangan. Ini kan Andika tuh kayak ventriloquist. Iya. Jadi rundown berjalan juga. Iya, dia jadi senyum nih. Tapi dia tahu kamera nyala yang mana. Jadi ketika kamera merah di sini nih, berarti dia agak ke sini, terus ngomongnya pakai bibir sebelah sini. Jadi di kamera nggak kelihatan dia lagi negor gue. Terus udah canda ya. Gini. Wah, dia bisa menegur sekaligus bisa ngasih senyum kepada masyarakat Indonesia. Keren sekali orang itu. Oh ya, baik lagi ke cerita tadi tuh, Jing. Di itu, Cing, gue dahsyat, Tegalega. Dahsyat, iya. Gue dibilang gini sama budget lumayan 1,5. Sekali manggung doang, kok nggak banyak, dibilang gitu. Gue di panggung yang mana? Udah besok deal dulu nggak nih 1,5. Nah saat itu 1,5 tuh agak susah, Cing, nyari satu kali stand up segitu tuh. Dan gue mikir kayak, wah ini kalau ditambah duit ini, gue bisa survive hampir 2 bulan. Gue bilang, udahlah gue ambil aja, gue bilang gitu. Gue yain tuh, sekaligus juga kan maksudnya, ya lumayan lah panggung dahsyat, pengen nyobain. Anak-anak udah bilang, ini job jihad. Jadi kalau anak-anak stand up itu job jihad itu adalah, ya kita sudah yakin itu adalah proyek bunuh diri gitu. Sudah pasti di situ kita akan anyap, udah ngebom. Nggak bakal dilihat gitu. Udahlah, gue ambil, gue bilang enggak. Sebelum gue nyoba, gue nggak bakal tahu, gue bilang gitu kan. Bener jangan anak-anak gitu. Karena gue nggak pede, akhirnya gue bawa temen gue 2 orang yang sekaligus emang pengen nonton yang manggung di dahsyat. Ada band-band yang kayak apa tuh yang diundang tuh, pokoknya band-band yang agak lumayan terkenal lah di situ, sama yang terkenal banget gestarnya di situ. Gue sekalian nonton ya, biasa ambil bawa minuman kan teman-teman gue. Udah, terus gue di backstage tuh. Nah pas sorenya tuh ada dua panggung, Cing. Panggung kecil, panggung gede, ya kan? Gue tanya ke temen gue nih. Mengganggu nih, tip, tolong udah lewat sini aja, tip. Udah nggak usah begitu ya. Bangun ini. Lo, tutup aja ya, tutup ya. Akhirnya kita yang mengganggu dia tidur sih sebenarnya. Betul. Karena emang udah jam tidur ini. Jam berapa sih? Oh ya, jam setengah 10. Jam tidurnya dia. Oh iya. Kunciin. Tahap ya. Ya terus
Datang tuh 2 orang temen lo nonton. Nonton. Oke. Nah, Ada panggung gede, ada panggung kecil. Iya. Lo yang di? Nah, gue kan ngiranya kan kayak, ya Allah, gue kan masih stand up comedian juga udah banyak yang terkenal, udah ada Panji, Ernest, apa segala macam, ada Ge Pamungkas saat itu udah juara, ada Mo Sidik kan di Bandung kan, kayak Radika Jamil, McDani. Udahlah, gue bilang, gue pasti panggung kecil lah, gue siapa sih gue gitu. Ntar gue manggung di mana? Gue bilang gitu. Ya sini sih kayaknya gitu. Jadi dia orang IO yang di-hire untuk kayak acara di hari H-nya, jadi bukan orang RCTI-nya gitu. Jadi nggak tahu kan kali dia. Di sini siapa aja rundown-nya, dikasih lihat gue rundown-nya, oh ada Rocket Rockers, ada Hula Hoop. Wah ini mah gue kenal nih, enak nih buat ngebahasnya nanti gitu kan. Udah tuh gue ntar malam kesini lagi jam 8-an lah, standby. Udah, gue pulang dulu tuh, dandan, mandi. So, dalam hati gue, kayaknya lu masih punya kesempatan buat mundur deh gitu dalam hati gue. Cuman gue udah pernah mecahin penonton gitu, bikin ketawa penonton di saat teman-teman lain tidak. Jadi gue punya rasa percaya diri tuh, kayak wah, padahal lo lagi duduk sekarang. Iya, percaya duduk. Iya. Betul. Iya. Wah. Iya. Aduh. Iya. Lo punya percaya diri kalau lo tuh pernah bikin pecah di tempat teman-teman lo nggak pecah. Iya. Sehingga lo di dahsyat juga. Kayaknya nih bisa nih. Iya. Udah tuh. Dan saat itu gue lihat hostnya Raffi Ahmad, ya kan. Lo perjalanan gue jauh deh, gue pernah berada di posisi itu yang Raffi Ahmad manggung, terus gue kayak anjing Raffi Ahmad cuy gitu. Kayak dia bercanda-bercanda di atas panggung pakai kacamata, terus kayak wah anjing, gue bilang anjing kayaknya nggak bakal ada gue temenan sama dia deh gitu. Ya, oh gitu, oh bercandaan dahsyat begini nih. Nah Raffi tuh bercanda simple banget, ketawa nih penonton Tegalega. Deh, apalagi gue, dia kan stand up komedian, keresahan, setup dan punchline, off free, callback, nggak ada pulsa, karena callback, jokes paling dasar itu, callback, nggak ada pulsa, ya Allah itu awal-awal stand up banget tuh, ya terus pede dong gue, wah Raffi aja yang jokes begini masuk nih kayaknya nih jokes gue nih sebagai stand up comedian nih. Terus gue di briefing tuh, Mas Us, jadi kan ini kita acaranya sampai jam 10 malam, 2 jam ini. Mas Us bisa nggak ngisi di segmen yang ini, habis ini nih sekarang? Bisa, gue bilang gitu. 3 kali ya Mas? 3 kali anjing gue bilang. Kan break-breaknya ada banyak. Iya. Nah lo itu nggak tahu awalnya? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Iya. Wah anjing ini gue dijebak temen gue nih, gue bilang gitu kan. Iya. Aduh, emang kadang-kadang kita suka nyesel juga sih kita cerita susah ke temen kita gitu. Iya. Sehingga beliau dibantu sih. Iya. Tapi dimanfaatkan. Iya, tapi di sini nih dia nggak bisa bantu apa-apa anjing. Iya. Wah, oh gitu ya, Mbak. Iya, jadi Mas Ustaz naik 3 kali tiap break. Wah, anjing gue bilang. Ya udah, gua pencar-pencarin set listing gua kan. Patokan gua Raffi ngejokes gini nih kena nih. Udahlah. Gue oper-oper nih kan, gue yang awalnya mau yang aneh-aneh nih materi jadi yang udahlah yang ini aja nih, gue keluarin tuh materi gue gitu. Zaman itu yang masih yang apa namanya, yang jokes gue tuh masih yang lagu anak kecil yang disensor. Naik kereta api tut itu tuh kayak ngomong kasar tuh disensor gitu. Terus materi gue masih yang begitu. Oh ini kayaknya, ini kesusahan nih kayaknya nih, orang sulit mencerna. Gue ganti lagi, gue yang lebih ringan lagi deh gitu. Udah, gue set listing, Mas Us, naik. Wah, gue kan botak, kurus. Nah, gue tuh tahu dulu, Enji tuh mantan suaminya Ayu Ting Ting tuh kan namanya Enji kan. Nah, gue tuh teman-teman gue ada bilang gue mirip mantan suaminya Ayu Ting Ting. Gue kan botak tuh cungkring. Opening gue gini, Cing. Lihat nih. Mantan suaminya Ayu Ting Ting, Enji. Penonton, oh iya juga ya. Wah anjing nih. Dapat sih gue nih, dapat respect-nya gue dari penonton kan. Yeah. Siapa di sini yang jomblo? Gak ada yang mau angkat tangan, Jing. Nih buat yang jomblo nih ya, gitu kayak. Si gamannya laku wae, gitu. Kayak lu laku aja gitu. Disautin. Iya emang. Enggak, bukan buat teteh ini, gitu. Ini maksudnya buat yang jomblo aja. Ya kan Mbak ya tuh kalau jomblo mah, wah dijawab lagi. Terus itu lapangan Tegalega jadi Tegas sempit. Betul.
tidak lega, tidak tegas sesak gitu. Bukan tegar lega juga, jadi tegar banget. Tegar banget dan sama gue ini. Gue lagi nyari nafkah ini, gue bilang. Terus gue bilang kayak, ya ini kan kita ngomongin yang jomblo-jomblo kan lagi pada ini kan, tolong atuh, minta tolong atuh saya, jangan dijawab dulu kan saya lagi mau cerita. Ya, gue sih ngerasa responnya harusnya ya udah terusin aja dulu ceritakan. Ini direspon juga gue ngomong gitu. Sok atuh. Ya udah, sebentar ya. Jadi ini kalau misalkan kalian nih ke CFD gitu. Itu teh jangan hari Minggu, tapi hari Jumat karena Car Free Day. Ya, gitu. Terus kayak dah emang CFD mah hari Minggu. Itu kayak kalau lo lagi pelesetan terus gue benerin, masa gitu doang nggak ngerti sih? Iya sama. Apa? Lo Cik Abdel tuh sering banget gituin gue. Tapi gue sama Cik Abdel karena dia bercanda gue tahu. Jadi karena itu bercandaan kita juga di belakang begitu. Jadi ini orang nggak kenal. Emang pengen menjatuhkan saya di situ. Gua keluarin lah jokes yang menurut gua sesimpel yang gua bisa deh gitu. Yang itu tuh gua sudah ada materi yang helikopter, yang kenapa helikopter panas soalnya kipasnya di luar. Itu tuh dari zaman itu udah ada tuh materi itu kan. Gua keluarin gitu. Ada sih yang ketawa. Cuma kayak lucu gitu ketawanya. Lucu itu berarti kebalikannya. Cing Abdel kalau di Bandung Cing Abdel muda berarti wah. Ya, kalau ada ihnya sama ada gestur begitunya, kebalikannya gitu. Ih lucu gitu. Kenapa lo kayak Fajar Nugra lo gue liat itu? Iya. Tete Bogor. Iya. Wah, gue disambitin, Cing. Iya. Gue disambitin. Botol-botol aqua kosong sama yang ada isinya. Gue kata itu air kencing apa, gue nggak tahu deh. Sambitin gue, Cing. Wah, turun gitu kan. Terus gue kan disambitin botol. Nah, emang lu tahu kan, gue kan orangnya bukan tipikal yang ketika ditekan bukan menjadi nantang balik, tapi berdamai gitu. Disambitin botol, gue wasit goblok. Gue gituin. Makin marah dong mereka kan. Ini orang udah disambitin kok masih bisa bercanda kan. Saya turun wah anjing botak anjing. Saya turun. Ya, sebenci-bencinya kalian dengan saya akan hadir berikut ya. Dadah gitu, gue cabut kan. Terus gue bilang kayak terus gue tuh denger banget tuh dari kru TV ingin ngademin hati gue. Maksudnya tadi lucu kok, tapi abis itu sibuk lagi. Jadi kayak cuma biar gue kuat mental aja untuk berikutnya kan. Terus kayak Sus, tadi lucu kok. Oke, jadi gimana? Gitu langsung gitu cabut. Nggak ada ngomong tuh. Iya. Terus gue bilang, aduh, gue duduk gitu kan. Anjing, gue kelar sih gue bilang nih. Ini kalau gue sampai 2-3 kali gue udah nggak ada bahan lagi nih. Maksudnya gue bingung kan karena dengan bahan yang lo siapin ternyata nggak dapet. Nggak dapet. Ini udah jokes gue menurut gue nih biasanya kalau gue jokes di Bandung, terus kayak acara-acara indie di Bandung gitu, acara-acara band indie gitu, ini biasanya kena, ini enggak gitu. Sedangkan Raffi gitu kena. Gue bingung kayak, ya Raffi. Ya itu makanya gue baru sadar kan ketika gue di industri, oh iya emang personanya. Iya. Terus kayak, aduh, gimana nih aja gue di pinggir gue begini ya cing gue. Aduh, tiap ada orang RCT lewat, rokok gitu. Bro gitu. Bro, jadi gue kapan naik lagi gitu. Jadi biar gue tahu nih rundown-nya nih gitu. Gue kayak, gue kabur apa gimana? Soalnya udah dikasih duitnya. Udah dikasih duitnya. Iya. Cuman kan gue nggak tanggung jawab ya cing ya. Ini gue ngerokok ya situ kayak. Bro, sorry. Orang RCTI bukan? Iya. Saya kapan nih naiknya ya? Gitu. Oh iya, Mas Us, tunggu sebentar ya kita coba rundown-nya. Akhirnya dia ngejelasin ke gue, Mas Us jadi gini, kita tuh tadi ngaret on air sekitar berapa menit, dan ini udah numpuk banyak, sedangkan konten masih banyak. Jadi kayaknya Mas Us nggak bisa naik lagi deh. Sorry ya Mas ya, bukannya bilang dari tadi, ini kan saya masih pengen harus naik harusnya. Di kontrak itu, saya 3 kali naik. Ini gimana dong Mbak? Gue gituin. Sok-sokan lo, Us. Biar profesional gitu. Iya. Biar profesional. Padahal udah mau kabur. Terus Lagu-lagu mau Us emang. Terus
gue cabut. Iya. Gue cabut. Berarti riang. Terus gue bilang, ya udah Mbak, lain kali sesuaikan lah. Kalau masih harus naik 3 kali, naik 3 kali. Gue bilang gitu kan. Iya. Sambil dalam hati gue, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue cabut kan, Cing. Gue lari, takutnya gue digebukin kan. Ya, pas gue lewat ke parkiran udah bau amer, bau ciu, udah begitu. Wah ini sih, kalau tadi lihat gue manggung sih, kalau sih gue lari gue, lari, pakai helm cabut gue ke Bobber, ke tempat nongkrong anak-anak. Pas gue sampai sana kan gue pesan makan gitu. Gak tuh, itu pokoknya makanan yang gue icip tuh rasanya nggak lucu. Karena gue belinya pakai duit manggung. Katanya anyep. Kok anyep banget ya gitu. Terus kata ayamnya, kayak lu gitu sih. Kata makanan gue kayak lu gitu. Terus misalkan nyisain nasi tuh, nasinya gitu, aduh habisnya nasinya takut nangis. Ya gue malu juga kasihan lu, gitu. Iya. Anjing. Nangkep gak itu, kenapa yang nangis? Nasinya nangis kan kalau disisain. Kan banyak tuh apa mitos-mitos. Iya. Mitos-mitos ini harus jelasin lagi. Ini lewat itu masalahnya tadi. Iya. Makasih Cing. Makasih Cing. Iya. Gitu. Kenapa nasi nangis kasihan lo gitu. Itu lewat Us. Iya. Jadi gue jelasin ya. Iya. Tadi ya. Itu kenapa Us mengeluarkan itu. Jadi kalau misalnya kita makan, dia kan lagi nggak nafsu tuh. Hambar kayak stand up-nya anyep. Jadi nggak habis. Makanannya, nasinya. Nah menurut mitos orang tua, kalau kita makan nggak habis, itu nasinya nangis. Kita dimarahin sama Dewi Sri, nasinya nangis. Kalau Dewi Sri, ya? Betul, iya. Iya, betul. Nasinya nangis, gitu. Terus katanya ini, kata nasi sih nggak apa-apa, kasihanan juga nasib lo. Iya, gitu. Maksudnya. Betul, makasih sih. Tai ini Abdel. Gue tuh suka sebel tuh orang, ya kalau gue lagi manggung suka gini juga, jadi sebenarnya jokesnya udah lewat. Terus kadang-kadang dia gitu, Dika, tadi Uus ngejokes. Gitu, jadi itu jelasin. Udah apa Cing, udah, tadi kan udah lewat, gitu. Jadi kadang-kadang sayang kalau orang nggak ngerti. Cuma mereka saya jadi malu. Karena saya anggap itu udah peluru miss aja, udah biarin. Nggak, sebenarnya kena, cuman orang-orangnya aja ngeles. Gak mau terima ya gitu. Gak mau gitu. Iya. Gitu Cing. Hampir semua Uus tuh kayak gitu. Semuanya lucu gitu. Uus itu semuanya lucu asal lo bisa menerima kayak gue gitu. Betul. Iya. Tapi emang segmentasinya jadi gitu sih Cing. Jadi kayak orang-orang yang bisa nerima jokes gua pada akhirnya bisa nerima cara pikir gua. Gitu kan orang-orang suka sebel kan kayak nih Uus gua suka jokesnya nih, tapi pribadinya kok nyebelin gitu. Sedangkan kalau gue pikir-pikir, yang menyebabkan gue punya jokes gitu, ya karena Uus yang begini gitu loh Cing. Jadi kayak bukan kebalik. Bukan. Jadi kan si Uus yang aneh ini nih yang menciptakan si stand up gaya begitu kan. Yang maksudnya yang memulai bisa nembus akhirnya diterima sama orang pakai plesetan boleh lah. Sebelumnya udah ada Awe, udah ada Aji sih. Cuman kan gue yang paling maksudnya orang berdedikasinya di situ lah, maksudnya totalitas gue di situ. Lu pun juga kan di situ juga. Jadi Anda bisa mengetahui effort saya bukan? Betul kan, Cing Abdel juga pakai wordplay juga. Jadi kadang-kadang gue sama Cing Abdel kayak duluan. Misalkan ada jokes apa nih? Cing Abdel udah ngambil mic nih. Udah. Gue duluan nih. Terus Cing Abdel, gue ngomong gitu. Cing Abdel sering banget, gue berebut jokes sama Cing Abdel sering banget. Karena kepalanya mirip, isi kepalanya, cara membuat jokes kita mirip Cing. Iya. Gitu, patternnya beda-beda tipis lah sama Cing Abdel. Iya. Nah, gitu. Jadi orang ada yang bisa menerima jokes lo, tapi nggak ada yang nggak bisa menerima jalan pikiran lo. Iya. Jadi kalau nyikapinnya gimana itu? Ya udah, akhirnya gue sekarang kayak apa namanya? Kan gue kan capek ya Cing ya, maksudnya kayak kadang-kadang ya lu tau lah di belakang karena gue nulis jokes-jokes yang nggak jelas, terus gue lempar gitu kan, itu kan ada resiko kayak nggak lucu, terus disebelin kru, disebelin pemain, jadi panjang betul, jadi pulang malam ya, iya, terus jadi kayak apa namanya, ya banyak lah, maksudnya efek, ya konsekuensinya dari apa yang gue kerjakan dari jokes gue ini gitu, terus tiba-tiba jokes gue dicolongin sama akun-akun apa gitu. Nah gue tuh sering dibilangnya dulu gue yang jiplak, padahal itu materi gue Cing. Gue dituduh kayak, ini mah gue udah lihat di meme kocak gitu.
Padahal tuh meme kocak dapetnya dari gua. Gedek jadi lo ya? Iya, jadi kayak udahlah, gua sampai kemarin tuh kayak ada yang nantangin receh battle lagi gitu, kayak bikin-bikin apa gitu kayak. Nah lo kayak gitu-gitu masih tertantang, masih terusik, Us? Bukan terusik, jadi makanya gua nggak distract. Jadi gua nggak distract itu untuk ya udahlah, gua nggak ke situ lagi. Akhirnya gua nggak buka siapa diri gua, udahlah, gua pengen cerita aja sama hidup gua, apa yang gua jalanin, tongkrongan gua, teman-teman gua, keluarga gua ya lebih ke ngobrol aja lah gitu. Gua pengen ke situ aja gitu. Nah, gua udah ganti pun ternyata quotes-quotes yang muncul dari mulut gua pun dicolongin. Iya, jadi gua kayak ini kan gua katanya dibenci orang gitu. Tapi gua dieksploitasi karya-karya gua gitu. Yang eksploitasi mungkin nggak tahu kali itu karya lo. Ya mungkin, cuman maksud gua Kalau ketika dia tahu, nggak jadi Uus. Nah iya betul, itu banyak kejadian. Oh iya? Iya, jadi misalkan Yang lucu tadi ya? iya, jadi banyak orang yang gini kayak misalkan gue ngomong kayak ya waktu itu tahun lalu lah, gue ngomong kayak orang yang hidupnya lurus-lurus aja, pas dapat tikungan-tikungan dikit ngerasa tersesat. Iya. Tapi kalau orang yang biasa hidup di tikungan, itu tikungan mulu, begitu dapat jalanan lurus, ini tikungannya mana? Gitu. Jadi kalau emang kita biasa dengan tantangan, dengan cobaan segala macam, kita kadang-kadang suka kadang-kadang seuzon gitu. Aduh kok ini jalan lurus-lurus amat nih gitu. Apa gue lagi dijebak? Iya gitu. Iya. Nah kan gue statement itu. Sebelumnya gue tweet terus gue statement itu di Deddy Corbuzier gitu. Orang-orang tuh ini relate banget sama gue. Ini omongan relate banget sama hidup gue. Emang gini nih banyak orang kayak begini. Pas tahu itu Uus yang ngomong kayak oh enggak juga. Jadi gitu. Cuma gara-gara Uus yang ngomong. Iya. Maksudnya segimana sih lu kayak lu mandang orang kayak gue tuh kayak nggak mampu gitu untuk berpikir nyampe di situ gitu. Sedangkan itu gue udah nyeritain banyak hal soal hidup gue, personal life gitu yang tongkrongannya gue bahas, bandel-bandel gue bahas gitu. Buat kita saling ingetin zaman kita ini aja dulu, zaman busuk gitu, zaman dulu gitu. Tuh aja masih kayak orang masih suka nggak terima gitu kayak. Mungkin karena lo nggak ngirim. Bener. Bagaimana bisa diterima kalau nggak ngirim? Iya, lu cuma berpendapat doang. Iya. Wah. Kayak gimana lu bisa terima kalau lu ke pasar nggak bawa ibu? Ini apa? Terima. Ikan. Iya kan? Lu bagaimana bisa terima kalau lu ke pasar nggak bawa ibu kan? Iya, Bener dong? Iya. Kan kalau misalkan lu ke pasar nggak bawa ibu, ya, jadi teriak. Jadi nanya. Jadi Nanya dia. Tapi kalau sama ibunya Jadi mikir gua barusan. Iya. Iya, jadi gua tuh udah di tahap gini loh, Cing, kayak gua udah nothing tulus, udah kayak ini oke, gua udah coba buat ikhlas ketika jokes gua diambil orang, udah kayak ya udahlah gitu. Ya karena orang tuh taunya jokes itu udah jadi, mereka nggak ngalamin gua maboknya, gua depresinya, gua stresnya, gua nyolong waktu di antara kesibukan buat bikin itu gitu. Terus kayak tiba-tiba mereka colong, akhirnya gue udah coba buat ya udah deh gitu. Gue tunjukkan behind the scene nih dari jokes ini. Behind the scene adalah tongkrongan, ya minum-minum, ya bandel, ya apa segala macam gitu. Dan orang mikir gitu, ya kalau ini paling tai sih. Untuk kreatif nggak harus mabok kali, Us. Ya memang betul. Tapi kan proses hidup gue nih di situ. Emang ketika minum-minum kayak kadang-kadang slow. Oh ini kayaknya nih lucu nih kayaknya nih. Pas kita cek pagi-pagi, kayaknya gue malam kemabokan. Gitu. Ini nggak ada yang lucu gitu. Jadi proses. Kalau WA gue kemarin aja, Us. Gue rasa mabok kali ini anak nih ya. Kan udah gue kasih Sherlock-nya. Ini di mana nih? Gue reply. Iya. Ini. Iya. Bilang gitu. Ini malam apa mabok apa gimana sih ngomong? Kagak, soalnya kadang-kadang chat kan suka turun ya kan. Terus kayak iya benar-benar kalau chat emang harus turun karena kalau naik susah dari bawah. Iya kan? Lo lihat deh kalau di gedung-gedung, chat tuh turun gitu. Gitu kalau misalnya dari bawah dia ntar kalau mau ke atas kan kena lagi baru di chat kotor lagi. Iya. Betul, kalau chat emang harus turun deh. Iya, dari atas dulu. Gitu ya, Cing.
Bener begini. Susah. Iya. Gitu ya. Terus chatnya ngambek, berasa diusir kayak, lo butuh gua kagak sih gitu, gua diusir-usir. Gitu-gitu. Iya. Ya gitu, jadi gua kadang-kadang kayak ya gua bersyukurnya gitu sih Cing dengan apa yang gua kerjakan sekarang gitu. Gue jadi bisa nyempetin waktu ngobrol sama lu. Jadi kayak nyempetin waktu buat kayak nongkrong sama siapa gitu. Terus kayak yang selama ini ngebuat gue stres, ya orang tuh taunya tuh gue sedang berada di tahap yang katanya telat bandel, bukan, tapi emang gue kembali ke roots-nya gue gitu. Karena dulu waktu gue kerja, ya Latif lah yang paling lihat lah gitu, kayak gue dulu padat banget, gue depresi Cing. Oh, Uus ini sempet hampir sebulan lah ketemu sama gue terus di Suca ya. Iya. Selesai Suca itu jam 1. Gue lanjut ke Mama Dede jam 5. Selesai itu, Uus terus di belakang tuh, sampai nungguin gue jam 5. Obrolannya keluhan tentang keberhasilan. Saat itu lu lagi berhasil. Iya. Tapi lu ngeluh terus gue bilang. Iya. Nih Uus, stres lagi gue rasain ini. Iya, emang gue lagi momen-momen depresi gue Cing. Nah iya, makanya lu tuh mengeluhkan sesuatu yang diharapkan oleh jutaan orang. Betul. Itu juga gue juga nggak nyangka, karena kan gue bilang gue mimpi gue tuh nggak tinggi-tinggi gitu. Selama gue masih bisa nge-gym, masih bisa olahraga, masih bisa nongkrong, masih bisa bagi waktu buat kayak temen gue cuma sekedar, Us ketemu yuk di sini, gue masih bisa gitu. Itu tuh hilang sama sekali Cing. Iya, makanya gue bilang nih, si Us sadar gak sih dia tuh lagi mengeluhkan. Gue ngomongin juga kalau lo tuh. Iya, lu juga ngomong itu ke gue. Iya. Lo lagi mengeluhkan sesuatu yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Iya. Lu sampai bilang kayak, Us nikmatin aja dah. Lu bilang apa waktu itu Cing ya? Ini ada industri. Industri itu perlu kompromi. Iya betul. Nah itu ngomong gitu. Ada beberapa hal yang memang lo bisa tahan idealisme lo, tapi ada beberapa hal. Makanya gue kemarin terakhir nge-retweet tweetan lo, begitu lo kasih tahu nih. Kok openingnya begitu, nggak kayak ini lo biasa. Nah, lo jawab juga bijak banget sesuai dengan apa yang pernah kita omongin. Ini kan acara orang, ini jadi gue butuh kompromi. Kayak gue gitu. Itu maksudnya ketika gue diberikan kebebasan gue akan bisa berkompromi banyak hal Cing. Ketika gue masih bisa kesempatan kayak ketemu teman-teman gue masih bisa nongkrong, gue masih bisa ya sama bini gue punya waktu buat liburan berdua gitu. Dulu semuanya diambil Cing, semua direnggut gitu. Kayak kebebasan gue di sosmed nggak bisa. Gue dulu mau nongkrong, teman-teman gue jam kerjanya beda sama gue. Dulu kayak gue beres syuting, mereka sama tidur. Karena kerja kantoran, ya karena waktunya juga nggak pas, giliran gue pas mereka nggak bisa gitu. Pas giliran mereka pas, gue salon. Salon pas. Ya, aduh. Ya. Sebenarnya lo nggak harus jelasin. Iya. Lo percayakan kalau gue ngerti. Iya. Ya gitu kayak. Ya kan waktu itu tuh kayak itu kepala gue membludak sih Cing, kayak. Terus gue ketemu sama orang-orang yang gue tahu nih mereka pengen duit gue doang. Tapi gue temenin karena gue gak punya temen. Gue sadar nih, ini orang-orang ini tuh gue tahu cuma pengen duit gue. Tapi gue biarin aja karena gue rasa kayak ya udah, gue daripada gue gak punya temen. Gue sering tuh ngerasa gitu sama cewek-cewek kayak ini. Cewek cuma pengen tubuh gue doang. Gila. Wah. Waduh. Ini tuh gue tuh sering ini tahu kalau ini bercanda, ini gue sering munculin kalau gue lagi mau kenalan sama cewek, udah kontak mata sama gue, terus gue samperin, gue tau lu cuma pengen badan gue, terus kayak enggak gitu kan, dia panik kayak gitu, segitu baru, gitu, iya, cewek pengen tubuhnya Cing, ambil, untuk jadi figur ayah gitu. Iya dong. Kalau foto bareng itu jadi kayak keluarganya komplit gitu kalau ada. Iya. Cing Abdel. Tapi kan itu adalah satu fase yang harus lo lewatin. Kalau lo nggak masuk fase itu, lo nggak ada sampai sekarang. Betul, itu gue setuju Cing. Jadi kayak gue banyak hal yang gue syukuri dari yang proses gue sih gitu. Kayak dibilang di boykot adalah ya orang mau nyumpahin gue, mau bikin itu momen gue terjatuh, gue nggak masalah. Tapi dari situ gue belajar buat hidup balance gitu loh Cing gitu. Nggak semua kerjaan gue ambil. Gue lebih wise untuk kayak
ini produk apa yang kira-kira cocok sama gue, nggak semuanya gue sikat, jadi gue bingung sendiri, terus jadi kayak pertemanan pun jadi kelihatan yang mana yang akhirnya sampai titik ini, yang mana yang udah cuma sekedar teman kerja, jadi teman benerannya tidak, ya udah gitu, jadi tahu. Jadi gue juga apa ya, bisa lebih punya me time gitu ketika gue udah mulai sering ngeluh nih, kayak enggak, gue pernah lebih parah dibanding ini jadwalnya. Gue harusnya lebih bersyukur karena gue pikir-pikir hari ini gue masih bisa nge-gym. Hari ini gue masih bisa. Hari lo masih posting. Iya, 3 hari sekali, selang sehari lah biasanya kalau gue nge-gym. Senin, Rabu, Jumat biasanya. Maksudnya gue masih bisa nge-gym minggu ini. Pas giliran gue mau ya kembali ke stres gue yang zaman dulu gitu, gue tuh punya ketakutan ketika jadwal penuh, Cing. Jadi ketika jadwal penuh tuh kayak orang kan alhamdulillah gitu. Gue tuh kayak, wah ini gue bisa manage hati gue nggak ya gitu. Karena dulu pernah berada di posisi itu tuh kayak, duit ada sih, Cing. Iya. Cuman kalau menurut gue nih ya, lo ya Us ya, kadang-kadang apa yang lo lakukan itu memang apa ya, orangnya itu spontan, Us. Iya. Lo kadang nggak memikirkan tanggapan orang terhadap apa yang lo lakuin. Iya. Contoh pertama ya, saat lo baru mulai nge-gym lagi, itu waktu kita audisi Suca di Sulawesi apa di mana ya? Iya. Pernah ya? Iya. Lo tiba-tiba di kerumunan, lo push up, Us. Lo push up. Gue bilang, ini anak ngapain sih dia push up gitu di tengah-tengah orang lagi pada kerja gitu. Lo push up gitu. Gue bilang dong. Apa itu mah? Itu bukan push up, Cing. Iya, bukan itunya. Gila. Tadi gue lagi ngomongin ininya. Itu ini anak ngapain sih? Nggak, soalnya gue tahu itu, gue memahami. Mungkin pada saat itu lo inget, oh iya gue belum push up. Iya. Jadi lo harus push up gitu. Iya. Tidak ada maksud untuk mamer, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau orang yang ini ngapain sih push up, orang lagi pada kerja. Iya, sana kemari, iya, sana kemari iya. gitu. Maksud gua ada hal-hal yang lo sendiri sebenarnya nggak kepikiran dampaknya akan seperti itu. Betul. Gitu. Iya, gue sih orangnya simpel aja gue gitu kayak, jangan pernah posting lu lagi nggak pakai baju di tempat nge-gym. Karena gue udah pernah ngeliat foto lu di website VVIP yang buat gay-gay gitu. Gue pernah lihat foto lu di situ. Lu ngirim? Aduh, masa gue ngirim? Tadi mau ngejek nggak pede. Iya. Udah lewat aja udah. Ntar Iya. ya. Kan kalau tadi mau ngirim nggak jadi draft tuh. Iya. Iya kan draft emang. Jadi draft tuh tadi gue. Nggak jadi kan. Bukan yang kesen. Bukan. Yang draft. Iya. Ngerti nggak? Ngerti nggak lo? Iya. Hah? Ngerti ya? Iya. Itu email. Jadi ada draftnya kan. Nah pas gue buka draftnya tuh, set, ada langkah. Iya nggak? Draft langkah. Cing Abdel sambil tertawa sambil iya. Karena gue seneng, Us. Gue seneng kalau gue bisa tertawa sama orang yang lucu, terus orang lain juga apaan sih? Tapi gue menikmati. Gitu. Iya. Nah itu kan emang esensinya dari situ, Cik. Jadi emang dari jokes juga kan gue begitu. Nah kehidupan pribadi gue pun sebenarnya juga begitu. Jadi kayak orang-orang bilang kayak, Us, nanti banyak gay lo yang suka sama lu sering posting foto lu nggak pakai baju habis nge-gym, badan lu kayak itu lumayan bagus gitu, agak nggak bentuk gitu. Terus kayak gue bilang kayak, ya gue pengen, gue bilang gitu, gue kalau terus jadi baca lu, ya udah nggak apa-apa, gitu. Maksud gue bukan berarti ketika banyak pantangan ini itu dan banyak takutnya gue jadi nggak gue lakuin. Kalau menurut gue itu kayak, ya akhirnya pun ada yang ngasih, gue ada kerjasama sama jersey basket, jadi kayak gitu-gitu kan. Maksud gue orang jadi nanya, punya badan kayak gitu gimana caranya? Ya memang ada dampak positif dan negatifnya. Cuman menurut gua kalau kita pikirin itu terus tuh kayak nggak berjalan-jalan ya kita. Betul. Yang gua pusat itu tuh gara-gara gua dulu mau nge-gym nggak ada duit. Bener gue bilang. Ngapain sih? Mau nge-gym nggak ada duit sih waktu itu, Cing. Jangan push up di persiapan orang stand up. Soalnya dulu harus per jam apa per 2 jam gitu. Push up. Nah itu tuh nggak tahu sih, Cing. Gue lagi pikiran gue lagi kemana ya, Cing. Gue juga nggak tahu. Cuman ya di perspektif lu begitu di kepala gue kayak, gue tuh sudah pernah gue overweight. Gue berat badan gue naik banget. Terus gue basket
gue culun banget, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pokoknya hal-hal yang biasa gue suka itu hilang gitu aja. Bukan teman doang yang hilang, tapi skill pribadi nih yang dulu gue punya hilang juga. Dan terus kayak gue harus mulai buat nata hidup gue deh gitu. Kayak oke, gue minum, tapi harus gue sandingin sama yang lain gitu, sama olahraga, sama kayak ngobrol sama orang juga. Kayak gue bikin konten juga. Jadi kayak gue sibukkan kegiatan gue biar sebenarnya gue nggak stres kayak dulu gitu. Karena gue tahu segoblok apa dulu gue ketika gue dapetin apa yang orang lain pengen gitu. Itu goblok banget menurut gue. Nah, gue nggak pengen hal itu kejadian lagi. Gitu. Jadi gue pengen ketika nanti gue dapet kontrak apa kayak ya alhamdulillahnya sekarang gitu, kayak gue ngejalaninnya enak banget, Cing. Sekarang ini? Iya, jadi kayak gue nggak stres. Terus gue ketemu dengan orang-orang yang emang tahu siapa gue. Terus tidak ada lagi tuduhan-tuduhan menyamaratakan gue seperti artis lain. Itu sih yang paling ngebuat gue stres adalah itu sih, tuduhan-tuduhan itu sih, Cing. Menyamakan sama artis yang lain tuh maksudnya gimana, Us? Ya kayak misalkan, ini Us tuh semua masalah-masalahnya tuh settingan. Oh. Ini mah biar diundang ke acara ini. Yang lain mah untung, gue mah rugi gitu. Apakah itu sudah belum cukup buat ngebuktiin kalau apa yang gue kerjakan itu bukan soal exposure dan ini segala macam gitu. Masih ada, apa namanya? Masih ada keinginan untuk membuat sesuatu itu buat orang lain, Us. Maksud gue nih ya, kayak gini. Lo udah nggak harus buktiin apa-apa sih dalam kondisi lo yang sekarang? Nah, kalau sekarang iya, nggak dulu. Oh, dulu. Dulu yang ngebuat gue stres itu. Oke, iya. Karena tuduhan-tuduhan itu, Cing. Oh, iya. Jadi kenapa gue jelasin sampai ke borok-boroknya gue. Terus jadi sekarang ya ada orang-orang edgy lah yang mandangnya gue sok keren, sok bijak, sok nongkrong, sok apa segala macam. Ya sekarang udah ada orang-orang tipikal begitu sekarang gitu. Dan sedangkan dulu gue cuma pengen sekedar tolong stop nuduh gue gitu. Dan setelah gue ngejelasin itu semua pun masih ada yang nuduh gue gitu. Kayak gue ngajakin orang bandel, orang kita cerita yang udah lalu kok. Orang kita, gue mau nunjukin hal-hal yang mungkin gue nggak pengen aja gitu. Lu suka sama gue tapi gue nggak nyata gitu. Jadi gue pengen kalau lu pengen ngambil jeleknya gue ya sok, lu mau ngambil baiknya gue juga sok gitu. Jadi zaman dulu mah aduh ya Allah, Cing, gue stres banget itu. Sumpah. Gue milih istri dikomentarin. Dulu gue bercanda sama Prilly. Milih gesper aja di iniin lu cerita sama gue. Iya, sampai milih gesper, sampai dipilihin orang. Us, tapi lo gini loh, Us. Kita memang hidup memang begitu, Us. Ya betul, tapi maksudnya gue menyadari proses bertarung demi diri lu itu harus lo lakuin. Karena ada yang bilang begini nih sama gue ini. Coba kalau ada orang tuh ngelihat sebuah kejadian itu, ada yang cenderung ngelihat negatifnya, Us. Betul. Jadi apapun yang lo lakukan akan ngelihat negatif. Sampai katanya kalau itu orang ngelihat ada seseorang bisa jalan di atas air, yang dikomentarin adalah, alah itu kan karena dia nggak bisa berenang. Bukan dikomentarin jagonya dia yang jalan di atas air gitu. Apalagi kita, Us. Betul. Tapi seenggaknya kalau sekarang gue punya hak jawab, gue sudah mempergunakan hak jawab itu. Jadi kayak setelah ini lo mau nuduh gue macam-macam, ya itu terserah lah gitu. Yang penting intinya gini, ketika gue nih sekarang posting, gue kan udah ada program di TV nih, Cing, di net. Mabaryu. Gue jujur aja gitu. Tonton nih gue lagi ngantor. Terus itu aja masih ada orang nggak paham. Maksud gue kan ketika gue bilang gue ada di program TV ya, gue kayak orang kantoran. Gue ngikutin peraturan mereka, kaidah-kaidah mereka. Makanya gue bilang gue lagi ngantor. Itu aja. Dengan kompromi. Itu kompromi. Tapi gue jujur, gue lagi ngantor gitu. Dan sekarang sudah mulai banyak orang juga yang kayak, weh Bang Us ngantor nih. Pengen lihat Bang Us ngantor nih, kayak apakah akan sebarbar di YouTube? Gue bilang kagak, kan gue ngantor. Gue bilang gitu. Jadi gue punya orang-orang yang paham siapa gue, proses gue yang dari gue jatuh terus sekarang, terus kayak banyak orang juga yang mikir kalau semua tuduhan-tuduhan mereka ke gue kalau gue sama seperti yang lain, settingan ini segala macamnya. Akhirnya gue bisa bantai itu semua. Orang bisa melihat sisi gue dan istri gue dan rumah tangga gue dari perspektif lain gitu. Jadi lebih lega buat gue gitu. Iya. Gue termasuk orang yang ngelihat sepak terjang lo di segala media, Us. Iya, karena Cing Abdel
dari awal Suca, Cing Abdel udah ada di situ, Bos. 2015 berarti, Cing. 2015, Cing Abdel udah di situ. Dan Cing Abdel tuh tipikal bukan orang yang lo terus gini. Enggak, Cing Abdel tuh dia tahu momen ketika gue ngobrol nih sama dia kayak, Cing Abdel, kok gue gini. Cing Abdel pertama dengerin gitu. Tapi lama-lama nih si Us nih curhatannya sama terus. Ngeluh mulu. Akhirnya dikasih tahu sama dia, Us, lu harus kompromi dong. Ayo dong. Kompromi, lu harus gini. Belum pernah kan lu lihat Cing Abdel marah? Gue udah lihat. Nggak marah sih, maksudnya tegas gitu. Ya mungkin itu privilege gue. Yeah. Karena nggak semua orang bisa ngelihat Cing Abdel setegas itu. Maksudnya gue kayak, potensi lu ada. Lu ini, lu itu, posisi lu itu. Ini lu lihat nih, banyak anak-anak komika ngantri sampai makan nasi box, ninggalin keluarganya. Lu ini segala macam. Lu udah datang pakai supir, lu kok masih ngeluh kayak gini? Kompromi aja Us gitu. Nah mungkin saat itu gue nggak bisa cerita sama Cing Abdel soal stresnya gue dan tuduhan-tuduhan orang di sosmed ke gue. Jadinya gue kayak apa ya, Cing, ya kayak gue ngerasa gue harus ngapain ya biar gue dilihat, jangan samain gue sama mereka gitu. Dari tweet-tweet gue akhirnya, dari caption-caption gue akhirnya, yang akhirnya ngundang kontroversi. Yang gue coba mau nunjukin, tolong atuh jangan samain gue, karena gue proses gue beda, apa yang gue mau lakukan pun berbeda. Jadi kayak pusing, Cing, saat itu. Untung ketemu lu sih gitu. Kok ketemu gue pusingnya? Ya kan itu gue lagi pusing. Iya bener. Iya kan? Karena lama loh. Itu kita hampir syuting setiap hari. Jadi selesai tuh jam 1, jam setengah 2. Lo siap-siap mau berangkat inbox, gue siap-siap pengen berangkat sama dan AA gitu. Yeah. Sama-sama tanggung kalau mau tidur. Betul. Jadi ngobrol ngalor ngidul gitu beberapa hari. Ini gue bilang sama Melo nih, lihat nih Us nih. Ntar ngomong pasti sama lagi sama yang kemarin. Cuma beda kasusnya aja. Iya. Hari ini kesel sama ini, besok keselnya sama ini, besok kesel sama ini gitu. Gue bilang nih, si Us kagak ngerasa apa ini. Gitu. Jadi semua orang tuh lagi pengen ada di posisinya. Iya. Karena dari awal tuh gue tuh takut banget sih, Cing. Maksudnya kayak ketika gue dapat fame gitu. Ini kan gue vape. Iya. Lo dapat fame, ya. Dapat popularitas gitu. Sendoknya kayu tuh, Walls. Populer ya itu. Iya. Populer. Es krim yang di cup. Pakai es krim kayu itu, sendok kayu. Ya. Jadi banyak orang yang dari waktu gue di Bandung udah wanti-wanti gue gitu, Cing, kayak Jakarta mah orangnya bararangsat gitu. Wah, jahat lah orang-orang Jakarta mah gitu. Udah nggak usah diambil, kamu mah bisa sendiri. Kamu mah bisa bikin YouTube kamu sendiri, konten kamu sendiri. Udah jangan bergantung sama TV atuh gitu. Tapi di sisi lain gue kayak, ya gue pengen nyoba gitu. Sampai di mana sih gini gue. Akhirnya kan gue ngambil di Trans TV dulu yang Fanny Olympic apa segala macam. Gue coba buat apa ya itu juga jadi kesempatan gue buat pulang ke rumah, karena selama gue kuliah gue nggak pernah pulang ke rumah karena nggak punya duit gitu. Jadi gue pakai itu buat ketemu nyokap, keluarga segala macam. Terus sampai akhirnya gue di Suca. Itu gue nggak ada niatan viral sama sekali atau terkenal sama sekali. Gue cuma, ya itu dia gobloknya gue kan kayak, ya gue lakuin apa yang biasa gue lakuin aja gitu. Tidak ada bedanya ketika gue di Indosiar apa di Kompas, apa yang gue lakuin sama gitu. Viral lah itu kan videonya kan. Jadi wah nih T-Rex apa segala macam. Nah gue tuh nggak tahu cara nge-handle itu gimana, Cing. Saat itu gue nggak tahu cara nge-handle gimana. Yang gue tahu gue jadi gue aja biasa. Ya gue posting ini, gue posting itu, gue ini apa segala macam. Ya mungkin gue tuh nggak tahu kalau efeknya bakal segede itu. Ketika gue T-Rex ya. Iya, berawal dari T-Rex itu kayak itu kan jokes orang mabok itu. Teman-teman gue yang mabok aja ketawa, apalagi yang sadar. Gue sih gitu aja. Yang jadi T-Rex gini, terus lo ngapain sih lu tuh udah gede, dewasa kayak gitu. Iya. Emang itu udah... yang gue bilang impersonate bukan karena mirip. Karena saking usaha lu. Bisa aja, betul. Itu cuma buat orang-orang sufi itu yang bisa mendalami. Deketin nama ininya gitu. Iya. Tapi nggak mirip juga. Iya betul, Cing. Tapi effortnya ya. Iya. Jalan kakinya nyepak-nyepaknya. Gitu. Lo tuh kayak udah dalam hati dia ngerasa mirip nih. Gitu. Iya.
Aduh. Iya. Kayak jamet-jamet pakai cosplay Naruto. Iya. Pakai jaket Naruto. Oh, gue Naruto banget nih gitu. Tidak, padahal tapi karena kita lihat effortnya kita ketawa kan. Iya, betul. Iya. Iya, gitu Cing. Jadi gue bisa menerima tuh lo tuh Iya. di sisi lucunya aja, Us. Maksud gue dengan segala apapun yang lo lakuin. Iya. Gue ngeliat lo di Instagram, gue ngeliat lo Iya. di... Gue tuh ketawa. Lo nge-tweet apa aja itu, Us? Gue tuh ketawa. Si Uus gitu. Iya, entah lu ketawanya ketawa. Ya lah, harus diurusin amat, terus kayak ya lah, harus gitu kan. Iya, pasti. Gue ngambil sisi lucunya aja. Iya. Gitu gue hampir tahu jalan pikiran lu. Iya betul. Gitu. Ngerti maksudnya itu dia, makanya gue selalu bilang gitu, ada beberapa pelawak senior yang ngomong gitu, walaupun memang tidak yang gue jadi satu grup sama mereka, gue under manajemen mereka gitu, tapi kayak nongkrong masih, kita kadang-kadang makan di luar juga masih kalau waktu syuting kan gitu. Jadi kayak ya lu paham gue pada akhirnya gitu, karena lu udah bisa nerima si jokes gue yang paling yang ibaratnya tuh kayak segede gini nih, terus gue taruh di sini nih. ya lu gitu. Ngapain gitu. Jadi semua gerak-gerik gue tuh lu pasti, ini si Us pasti ingin melaksanakan sesuatu gitu. Cuman kan mengenai hasil gak berhasil ya terserah, tapi gue ngeliat usaha lo itu, prosesnya itu. Jadi lo saat melontarkan premis aja istilahnya, gue udah ketawa-tawa gitu. Gue gak butuh punchline lo. Kalau lucu ya bonus, kalau gak lucu juga gue udah ketawa. Itu dia. Itu. Ketawa itu bonus. Iya, yang penting kita mah niatnya udah nih, yang penting mah ini kayaknya menurut gue komedi nih gitu. Yang menurut gue ini di kepala gue ini kayaknya lucu sih. Kalau lu nggak ketawa ya maaf. Mari kan materi berikutnya. Iya. Sesimpel itu harus hidup. Iya. Ternyata hal-hal simpel itu jadi ribet. Iya, karena nggak semua orang berpikiran sama lo, Us. Betul. Iya, kan ada orang yang ngebahas, lo ngapain sih harus pakai ini gitu? Ini udah nggak lucu nih. Kalau lo kan pengen nih, udahlah kita berangkat ke beat berikutnya. Ada orang yang pengen ngebahas ini kenapa lo nggak lucu ini, padahal lo juga nggak pengen dibahas. Iya. Udah nggak lucu, udah nggak lucu, tapi ini beat gue berikutnya gitu. Nah, kehidupan lo tuh hampir sama, Us. Sama. Apa yang gue tampilkan di stand up gue kan bilangnya kayak, wah ini Uus yang lagi manggung sama Uus di belakang panggung gitu. Nah, lu tuh orang yang bisa melihat sebenarnya esensinya nih. Apa yang gue lakukan di atas panggung sama di bawah panggung sama kan? Iya. Iya, gue kadang-kadang hidup juga gue punya statement ini. Tapi kan gini, ya bodo amat, gue mah begini gitu. Di stand up juga, Us itu nggak lucu. Tapi ini kayaknya lucu deh. Taunya orang ketawa. Nah, orang bilang kayak, Us, lu ya nggak boleh gitu hidup. Soalnya hidup tuh gini. Ya bodo amat, gue mau begini orangnya. Terus tiba-tiba orang ngerasanya, oh ya gue nggak relate nih sama lu. Gitu, jadi kayak... Kalau lo berhenti aja, Us, misal lo ini nih, lo keluarin statement. Ada orang udah ngeluarin statement lagi gini, ya udah lo cuek aja. Nggak usah lo balas lagi. Bisa nggak kayak gitu lo? Udahlah, ini, oh ya udah dia nggak sama gue. Ya udah, gitu. Sama seperti lo inginkan orang lain ke lo. Bisa sih kayaknya tuh. Iya. Jadi nggak terlalu panjang apa-apaan, Us. Enggak, soalnya gini kalau gue pribadi sih, gue kalau ngeliat itu kadang-kadang suka gini loh, Cing, kayak ini kan gue udah bikin, jadi gue tuh gedeknya adalah dengan orang kayak gitu, berarti mereka baru follow gue karena mungkin lihat disemprot. Uus lagi viral, Uus lagi banyak disukai orang. Gue pengen tahu deh orangnya kayak gimana. Nih orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba masuk nih, tiba-tiba dia mau komentarin gue dengan gaya zaman gue depresi dulu, waktu gue sibuk-sibuknya. Itu trigger sih, Cing. Itu trigger banget. Belum bisa lo, udah deh. Itu belum bisa. Lu boleh, maksudnya gue dikatain apapun gue gak pernah marah kan, Cing. Bahkan kalau misalnya lu ngomong gue di belakang panggung, gue mau dikatain apa juga gue gak pernah marah. Tapi kalau misalkan lu menuduhkan ke gue apa yang gak gue lakukan, itu yang bikin gue kadang-kadang suka, aduh gak gitu. Karena dulu gue tipikal orang yang bodoh amat dulunya, Cing. Kalau dituduh apa-apa gue kayak, oh iya gitu. Karena gue biar masalah cepet beres. Bener gak? Sampai akhirnya gue pernah berada di sebuah posisi gue yang disalahin karena gue jadi serba tahu. Nggak ada tempe sama sekali. Wah,
Habis bang. Karena serba tahu. Soalnya di restorannya dia tahu goreng. Iya. Yang lakunya tempe geprek. Jadi tempenya habis. Iya, jadi semuanya tinggal serba tahu. Enggak, maksudnya kok lo jadi orang serba tahu tuh maksudnya gimana? Jadi karena gini, karena orang kan, misalkan ada orang lagi selek. Tiba-tiba gue ada di tengah-tengah itu. Gue bilang, gue nggak mau ikutan deh, gue nggak mau ikutan. Tapi akhirnya orang ini cerita sama gue, ya kan? Oke, mereka ribut, dar. Tanya Uus tuh tahu gue gini. Ah, kok ke gue? Yang ini juga sama. Us, lu tahu kan? Kalau lu tuh gini. Lah kalau jadi nuduh gue, kan yang punya masalah lu. Gue tuh sering banget lu berada di posisi itu. Sampai akhirnya gue kayak sampai akhirnya itu ngeganggu gue gitu. Bahkan mereka bisa nuduh gue dengan hal yang sama sekali bertolak belakang dari diri gue gitu. Ya salah satunya adalah settingan gitu. Itu kan kayak, aduh enggak gitu, tolong gitu. Tapi emang besoknya gue diundang ke talk show orang, bener. Tapi kan maksud gue itu tidak disetting gitu. Itu bukan hal yang, dan biasanya gue ngambilnya pun setelah, oke nih, menurut lu gue harus ambil ini atau enggak gitu ke manajer gue. Gue harus ngomong apa nanti gitu untuk kayak ya kompromi, biar sama-sama enak nih gitu. Masalah gue kelar, tapi di sisi lain juga ada yang harus gue iniin gitu. Duit kagak ada cing gitu. Jadi gue kok dianggapnya kayak settingan-settingan yang kalau Andika Kangen Band kan bilang dulu settingan pacaran sama ini dapat uang ratusan juta apa segala macam. Gue mah kagak ada, gue malah keluar duit gitu. Jadi kayak tuduhan-tuduhan itu tuh kayak gue udah begah nih di zaman dulu. Gue dituduh-tuduh mulu, gue iya aja. Gue dituduh, gue waktu di siaran di Bandung, gue kerja gue gini bla bla bla. Padahal yang brengsek PD-nya, program direkturnya. Pas ketahuan setahun kemudian santer tuh kedengeran sini main duit soalnya. Oh udah inilah udah jelek namanya. Nah gara-gara orang ini, gue di blacklist di Bandung setahun, nggak boleh gue siaran dimanapun gara-gara dia. Dan ternyata omongan orang ini kebukti kalau emang dia yang salah, bukan gue yang salah. Tapi setahun kemudian, anak-anak pada marah sama gue. Lu kenapa nggak ngomong? Ya gue bilang, ya gue udah sering dituduh-tuduh begini. Gue kadang-kadang nggak ada effort gitu buat apa gue ngejelasin ya gitu. Tapi ternyata setahun gue hilang. Nggak bisa siaran. Walaupun pada akhirnya digantikan dengan gue akhirnya masuk ke stand up dan lumayan lah waktu itu penghasilan dari Kompas TV waktu itu agak lumayan rutin lah. Nah pas gue masuk ke industri gue ngerasa kayak udahlah kayaknya orang udah tahu siapa gue deh gitu. Gue sama Prilly waktu itu niatnya bercanda gitu ya gue diserang sama fansnya Prilly. Lah kan gue sama Prilly-nya baik-baik aja. Ini kenapa gue dituduh-tuduh kayak pansos lu sama Prilly ya? Ini zaman-zaman gue di inbox awal-awal cing. Ini kenapa? Gue bilang ini ketar lu deh. Ini kenapa? Tolong gitu. Gue kayak gue tuh sama Prilly baik-baik aja loh. Gue temenan sampai sekarang gue maksudnya kayak gue kan mau ceritanya nge-host Suci sama Prilly kan. Gue mulai kayak komentar-komentar lagi di DM-nya dia punya Instastory apa, gue mulai ngobrol lagi, gue mulai WhatsApp dia lagi gitu kayak. Dan ketika gue mulai komunikasi sama Prilly lagi pun tidak ada kayak pansus nih orang, nggak ada. Jadi udah kita si Kaus mah goblok gitu, dia udah sampai di tahap itu. Gue juga ngeliat Prilly juga ya udah biarin aja, dia emang begitu orangnya. Udah pinter, bener. Kaus goblok. Betul. Jadi klop. Iya. Jadi kayak gitu-gitu kayak kenapa bisa jadi masalah ya cing? Maksudnya kayak kan orang-orang. Iya kan maksudnya kenapa? Gue tuh paling benci karena gue punya trauma dituduh-tuduh gitu. Enggak, lu sebenarnya tenang gak sih hidup lu sekarang? Gue sekarang maksudnya, nah itu terapi gue adalah, antibiotik gue adalah, ya mau gak mau gue menjelaskan siapa diri gue gitu. Karena menurut gue, lo tenang? Itu gue lebih tenang. Gitu, seenggaknya gini, gue ngasih chance lu buat tahu siapa gue. Kalau sampai gue menjelaskan siapa diri gue pun lu masih pengennya nuduh, ya lu emang bangsat lu berarti. Gitu. Jadi teori psikologisnya seperti itu, emang lu bangsat, lu gak mau tahu siapa gue, tapi lu menuduh-nuduh gue. Iya. Karena gini, cing, gue dari zaman dulu, zaman gue sama saudara gue nih yang sepantar sama gue
Gue ini termasuk yang ngerokoknya telat karena dulu gue atlet dan segala macamnya. Gue ngerokok umur 21, 22. Minum alkohol umur 22 juga gitu. Jadi kayak Pada saat lo lagi sayangnya sama ayah. Iya sih, Iya kan? 22 juga sayang ayah. Iya. 21 bioskop. Iya. 1, 2, 3 tempat jual mobil. Betul. One, two, three, Yes. 2, 3 fruity, tutti frutti. Rasa-rasa buah. Dulu nih, Ceng, gua tuh dituduh gini karena gua dulu apa ya, bercandaan mulu orangnya gitu. Gue di keluarga besar gue tuh dulu gue pernah dituduh ngerusak saudara gua yang sepantar sama gua. Jadi dia anak orang kaya dah di saudara gua gitu. Nah si bangsat ini yang mulai ngerokok. Duluan dia malah. Duluan dia jauh. Dia mah dari SMA. Ngerokok, minum-minum, ngebir, apa segala macam dia duluan. Tapi yang dituduh ngajarin tuh gua. Muka lo kali, Us. Nggak tahu. Dari Muka dulu, lo dari rasa dulu. sih. Kalau emang dari dulu berarti muka lo yang bermasalah. Kayaknya. Kayaknya. Terus ada lagi tuduhan, kenapa Us berani speak up sekencang ini? Us mah enak anak orang kaya. Udah gila, Ci. Ih, Pak, ini nggak tahu Pak Firman. Nggak tahu Pak Firman nganggur, nggak tahu. Nggak tahu gitu. Jadi kayak kenapa sih tuduhan-tuduhan itu bisa sampai situ gitu. Sedangkan gue menyediakan platform gue buat lo kenal siapa gue. Gitu. Jadi kalau sekarang sih ya gue leganya adalah yang ngebuat gue bahagianya dan gue gampang ke distract dari hal-hal kayak gitu adalah gue sekarang kerja sama teman-teman gue. Gue ajak teman-teman gue yang ibaratnya gue nggak ngeremehin mereka sih, cuman kayak gue kini punya potensi nih orang nih gitu. Udahlah bareng sama gue aja di US Kamu Kita gitu. Wah ini lo punya potensi, udah di US Kamu Kita. Jadi gue kayak apa ya, karena gue dulu kehilangan teman-teman gue dengan posisi gue sekarang dan banyak penyesalan dan trauma gue saat gue depresi itu. Apa yang kurang dari gue ya? Oh waktu main, gue munculin. Oh teman-teman gue jagain. Oh waktu gue me time entah main PS atau nge-gym, gue adain. Jadi kayak semuanya bisa balance gitu loh, Om. Sekarang semua udah bisa. Iya. Udah bahagia dong. Bahagia, udah banget. Cuman itu tuduhan-tuduhan itu ya kadang-kadang gue masih nggak bisa gitu kan. karena Kalau pikirin bisa nggak? Jadi lo tinggal bahagia doang, Gus. iya sih ya. Iya. Maksudnya tuduhan-tuduhan yang kayak gitu. Betul sih. Kan lo udah bahagia nih. Iya. Me time lo udah ada. Iya. Keluarga lo juga anak lo lucu banget, Gus. Iya, Cio ya. Anak lo tuh lucu banget gitu. Iya. Nge-gym lo bisa. Iya. Punya istri juga nyambung banget sama lo. Iya. Teman-teman lo Gilang, Boris, yang bercanda nyambung, kan udah bahagia semua, Us. Betul, Terus lo sampai mikirin yang itu? Kenapa harus lo pikirin? Kalau itu nggak lo pikirin, tinggal bahagia doang lo. Iya sih. Hah? Bener sih. Tapi gue lo tidak dalam posisi lagi untuk Iya sih. untuk membuktikan diri lo nih. Gue sih sebenarnya gini lo, udah nggak usah, Us. Bener sih, udah 3 tahun sih. Iya. Iya sih. Udah nggak usah, Us. Tapi itu juga sih yang ngebuat gue sakit hatinya itu karena 3 tahun itu tuh gue buat kayak dari diremehin, dari ya lu tuh penista, nggak ada yang mau nonton lu. Ini tuh lu tuh gini, durasi sejam ngobrol siapa yang mau nonton, lu terlalu banyak ngobrol sama itu, tolong diisi sama jokes dong, apa editan apa segala macam. Dulu banyak banget orang yang ngatur gue, Cing. Sampai akhirnya ada orang-orang yang ngerti kalau ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan. Akhirnya, wah maksud Us tuh kesini, maksud Us tuh gini-gini segala macam. Gue tuh seneng banget. Karena ini kayak lu, kayak gue ketemu sama lu kayak anjing nih orang ngerti gue nih gitu. Ini penonton-penonton gue tuh ngerti gue nih gitu. Ini udah 3 tahun bergulir dari video gue pertama. Gue ada 105 video selama 3 tahun ini, 105 video. Terus masih ada orang yang nuduh gue kayak seakan-akan 3 tahun ini tuh sia-sia gitu loh, Cing. Kayak cuekin aja, Us. Suatu orang. Anjing sih. Itu gue gak bakal triggernya itu sih karena gue dari dulu sering dituduh apa ya? Sering dituduh. Ini lo kan kembali nih, Mas. Di awal-awal gua ketemu lu, Iya. lo ada di posisi yang diinginkan jutaan orang. Iya. Kembali lagi nih saat ini nih. Lo tuh cari depresi, cari pikiran lo yang gak perlu lo pikir-pikirin. Iya. Cuman kalau sekarang kan distraksinya lebih gampang. Maksudnya kayak gue kerja sama teman-teman gue lagi, akhirnya kayak dar hilang gitu. Gue kerja sama gue nge-gym lagi, dar hilang gitu. Jadi lebih cepat movingnya. Kalau dulu tuh emang
ngegunduk gitu. Iya, kalau menurut gue sih karena lo adalah orang yang cari belokan seperti yang awal lo omongin tadi. Iya kayaknya sih. Iya, jadi ya harus lo nikmati ya bang. Lo nyari belokan, nyari tikungan, gitu. Jalan lo tuh udah lurus. Iya. Terus lo nyari tikungan gitu, pas lo dapet ini, nah ini ada nih yang bisa bisa gue bermain di hidup gue. Jadi lo sebenarnya nggak bahagia lo itu ya berkonflik, Us. Itu Wendy Cagur. Kenapa? Wendy Cagur ngomong gitu ke gue. Hidup lu tuh berkonflik, Us, gitu. Dan lo bahagia dengan itu. Sebenarnya lo membutuhkan itu. Sebenarnya pada saat lo udah bahagia, lo tuh gak membutuhkan yang lain seharusnya ya. Nah, itu kontradiksi soalnya di rumah tangga gue. Karena gue di rumah tangga gue gak pengen ada konflik sama sekali. Dan lo membutuhkan konflik berarti. Nah, konflik itu di rumah tangga gue kan muncul terus tuh karena background kita masing-masing nih. Iya. Terus muncul kan dan terus nggak seimbang kan. Nah, sebenarnya gue tuh pengen nyari balance di kehidupan gue. Ini gue karena dulu gue mungkin nyari konflik itu karena ya itu dia gue harus nunjukin siapa gue kan. Betul kan? Betul. Jadi kesannya gue nyari konflik. Iya. Padahal gue pengen kayak ya udah sih kalau lu emang nggak sefrekuensi sama gue, ya nggak usah ini, ngerti gak sih? Kayak nggak usah komentar ke gue gitu. Nah, terus akhirnya gue kan depresi itu, stres. Akhirnya gue jelasin siapa diri gue kan. 3 tahun tuh, Cing. Gue lagi happy-happynya nih. Gue 3 tahun tuh gue tidak pernah kayak mikirin orang nge-hate gue wajar karena gue penista. Orang nge-hate gue ini segala macem nggak masalah karena hidup gue sembarangan. Karena gue ngomong sembarangan. Nggak masalah. Tapi apa yang mereka omongin bener. Kayak us bangsat nih, benar. Us bandel nih, benar. Us brengsek, benar. Gue tidak marah. Karena apa yang mereka omongin, benar. Us peminum, betul. Jadi selama 3 tahun kata-kata itu tidak pernah ada masalah di hidup gue. Sampai akhirnya 3 tahun ini gue ngejalanin kayak orang udah paham deh. Gue sampai nyembunyiin jumlah subscriber gue, Cing. Coba ya. Karena gak tahu, gue nyebutnya laler sih. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tercium, entah dari jumlah subscriber dan siapa orangnya, orang tuh ya subscribe aja tapi nggak tahu, nggak mau ngikutin gitu esensi konsep awal gue bikin YouTube tuh apa. Jadi gue umpetin. Gue tuh terakhir berhenti di 650.000. Gue nggak mau ngasih unjuk lagi ke orang, udah 1 juta. Orang-orang soto itu makin banyak pasti, Cing. Yang kamu tuh udah 1 juta subscribernya, kamu punya beban moral. Kamu harus mendidik. Nah itu yang gue nggak mau. Nggak usah lu dengerin. Lu baca aja sih. Kesel. Nggak usah kesel. Kayak kontol gitu. Nggak usah. Gitu kayak. Kenapa nggak usah? Kan lu udah bahagia, Us. Iya betul, kayak gue tuh dari awal sampai 1 juta itu nggak ada elu. Ngerti gak sih posisinya? Iya, kayak, ngerti. Ini gue sampai 1 juta nih, misalkan taruh subscriber gue 1 juta. Lu tuh ada apa subscriber gue 1 juta? Terus tiba-tiba gini nih, gedung udah jadi nih. Nih, gedung udah jadi. Udah ada orang lah di dalam udah kerja segala macam. Terus gue lagi mau masuk ke kantor nih, ya kan? Ada orang di samping gue ngomong gini. Harusnya gedungnya gini. Norak nih yang punya nih. Coba kalau gue yang punya gedung ini, gue bakal gini. Gue tampol samping gue mah begitu, Cing. Tapi ada yang kayak gitu, ada yang 1 juta yang tahu lo, tanpa lo harus omongin. 1 juta yang udah subscribe lo akan tahu itu orang nggak bener. Nggak usah lo ladenin. Ada 1 juta orang yang udah tahu bahwa itu nggak bener. Ngapa lo harus ladenin? Yang satu. Kan udah ada 1 juta yang tahu lo. Begitu ada 1, ini kenapa lo jadi ini gedungnya udah tahu nih, yang di dalam tuh punya lo semua. Enggak, tuduhan-tuduhan itu tuh yang gue nggak suka gitu. Lu masalahnya gue sudah membebaskan, lu boleh ngehina gue apapun asal jangan nuduh. Mendingan lu ngatain gue aja udah. Nuduh tuh kayak apa ya? Kayak lu mencoba, karena awal mula gue dinilai jelek kan juga karena tuduhan itu, Cing. Tuduhan-tuduhan itu gitu. Jadi kayak dari mulai saudara lo yang ngerokok, lo yang dituduh mempengaruhi. Iya. Kan ngehe ya. Yang ngerokok dia nih. Kadang-kadang pakai duit gua. Us bagi 1.000 dong gua mau ngeteng rokok gitu. Pulang tangannya bawa rokok, atau bajunya bawa rokok. Guanya bawa rokok juga karena gua di samping dia kan. Iya. Tolong dong, anak gua jangan gaul lagi sama lu. Lu ngerusak anak gua lu. Gua langsung yang, bro, bantuin bro. Nah temen gua
saudara gue ini nggak pernah mau ngomong ke ibunya karena dia juga takut. Ngerti sih kayak Iya ngerti. Iya, karena maksud gue itu sangat mengerti kenapa lo begitu. Iya. Tapi gue juga pengen menjelaskan sebenarnya lo bisa nggak usah. Bisa sih, Cing. Bisa sih. Yakin iya. bisa. Gue mah yakin bisa lo. Karena lo udah iya sih, lu orang kesekian lah, Cing, yang maksudnya yang tahu gue yang akhirnya solusinya cuma itu. Iya, bisa lah karena lo udah mengalami yang lebih lebih buruk. Maksud gue. Iya. Perlakuan lo diperlakukan orang tuh lebih buruk gitu. Iya, Bener-bener. Ini sekarang nih orangnya juga nggak kenal lu juga nggak tahu dia, yang nggak harus lo pikirin. Kenapa jadi lo pikirin? Itu sih, Cing. Komen yang Niko kemarin lo kesel juga ya? Iya, gue kemarin kesel banget. Ya kemarin gue bilang, ya Allah Uus. Gue udah kata. Iya, soalnya kan kayak Iya, pada saat lo sih baper banget kan gitu ya. Iya. Terus lo di atas tuh bilang apaan gitu. Adek lo dijual diri apa-apa gitu ya. oh, ini bapak lu jual nyokap lu. Iya. Dan itu gue tahu nih, Uus emang ngehe nih orang nih ya gitu. Iya. Ya. Ntar kalau dibalas ngapain lo bawa bapak, ntar ada ya jawabannya. Iya. Nah baper lo yang baper gitu. Maksudnya ingin membalikan gitu. Iya. Gua tuh Nggak, karena kita tuh selalu gitu, Cing. Maksudnya kayak ini kan konsep awal gua kan nggak gitu. Jadi Iya. kayak jangan sampai gara tuduhan satu orang ini tuh jadi orang-orang yang lain tuh ngerasa kalau nggak kan cukup dengan 1 juta. Lu cukup nggak 1 juta? Misalnya subscriber lo 1 juta. Cukup nggak buat lo itu? gue memang nggak ngejar ke situ sih. Maksudnya udah cukup gue berarti. 500.000 aja udah cukup. Ya Iya. udah. Nggak, omongan satu orang itu nggak membuat 500.000 subscriber lo yang tahu lo dari awal itu akan minggir. Enggak, Us. Iya sih ya. Enggak, Us. Enggak, gue tahu, gue nih ya, tahu lo tuh. Iya. Sedikit banyaknya nih. Iya. Apapun yang lo lakuin gitu, yang ini, gue bisa ngerti. Oh, si Usnya begini. Di fuck lo memang fuck banget sih, Cing. Itu tuduhan itu tuh kayak karena dari dulu gitu, Cing. Gua harus tanggung beban. Lo ya ini kacau nih. Udah berapa? 1 jam 40 menit. Ini baru pertama kali. Dibikin 2 partai nggak apa-apa, Cing. Gue gelondongin semua. Buat Satu part aja. buat AdSense. Lumayan. Ini bisa naruh banyak, Cing. Iya, kalau gue nih AdSense itu gue yang otomatis aja, jadi terserah si YouTube-nya mau Oh, ngomong gitu, apa. iya. Karena kan gue edit nih, jadi nggak lewat komputer. Kalau mau AdSense itu kan di komputer. Betul. Jadi iya, ini gue nggak edit udah. Apapun yang terjadi di sini, kecuali si tamunya bilang yang ini jangan ya. Oh, iya. Gitu, baru gitu. Ya pokoknya intinya gitu sih, Cing, kayak gue tuh apa ya, karena tuduhan itu tuh nggak cuma ke gua, tapi ke keluarga gua. Betul. Nah, itu yang gue sangat mengerti. Iya. Pada saat udah mulai ini. Pada saat Cio lahir, Iya. ya Allah, Us, gue bisa merasakan bagaimana lo. Iya. Bagaimana lo pada saat ini. Iya. Karena gue juga seorang bapak gitu. Iya. Makanya tuduhan kadang-kadang gitu kayak nggak apa-apa lu ngehina gua nggak apa-apa, tapi jangan nuduh gitu kayak gue dituduhnya gue tuh kayak nggak sengaja gitu bikin Cio, sedangkan gue sudah jelaskan gue sangat sengaja gitu bikin Cio. Iya. Buat ngikat si Kartika gitu. Gue udah ceritain, gue udah cerita semua, terus kayak udah dong cukup nih, gue udah ngejelasin siapa diri gue udah. Terus gue bukan berarti gue ngajakin lu bandel, nggak apa-apa. Gue cuma pengen lu nggak munafik aja. Kalau lu masih pengen bandel ya bandel aja lah. Kalau misalnya lu nggak, ya gue juga ngajakin lu bandel gitu. Jadi kayak orang tuh berbalik-balik gitu. Jadi mikirnya ke gue, dan itu jadinya tuduhan ke gue. Dan gue udah jelaskan. Terganggu lo dengan itu. Sangat terganggu karena dari zaman kecil, terus keluarga gue dituduh ini itu, nyokap gue dituduh di keluarganya juga gini gitu. Terus gua juga sama, gua dituduhnya juga gini gitu. Terus gua kerja juga gini lagi. Gua berumah tangga, jalanin karir. Gua udah akhirnya gua jelasin siapa diri gua, karena yang hal paling traumatis buat gua adalah tuduhan. Ya. Tuduhan sih itu tuh, karena gua kadang-kadang gua hidup dengan itu, Cing. Gua kadang-kadang kayak ya udahlah. Terus lama-lama kayak Itu nggak menyelesaikan masalah, cuman mengumpetin masalah sebenarnya. betul, iya. Terus masalahnya tetap ada, tetap tapi ada. udah kita umpetin aja. Iya, dan gue udah bertahun-tahun Dan di situ. numpuk itu. Numpuk. Saat sekarang lo punya power untuk tidak seperti itu. Tidak seperti itu, gue udah dong stop dong nuduh gue gitu. Itu kayak, aduh, dulu mah kalau ada barang hilang gitu, ini ke gue gitu. Kagak, gue bilang gitu, kagak. Ada bocah berantem, bocah apa segala macem. Us juga ikutan tuh kayaknya tuh.
Uus lagi. Temen gue ngapa-ngapain bandel di luaran tuh, si Uus nggak ikut, kenapa gue lagi yang kebawa gitu kayak. Karena gue berteman dengan banyak golongan, banyak ini, gue kadang-kadang suka dinilai sama. Itu yang kadang-kadang gue, aduh tolonglah gitu. Gue juga ngehargain kok gitu, maksudnya teman-teman gue mau pijet, mau ngewe di luar, gue kenal bininya apa segala macam, ya sok aja, gue mah nggak ikutan. Oh lu cari aman nih Us, bukan itu, karena itu bukan gue gitu. Kalau misalkan akhirnya, ini gara-gara teman gue nih, pada main cewek, terus atau selingkuh lah apa segala macam, terus gue dibilang Us juga selingkuh, gue nggak apa-apa, karena gue tahu gue enggak gitu. Kalau buat di situ, nah untuk buat tuduhan-tuduhan yang lain yang kayak sifatnya personal ke gue yang bener-bener apa yang gue coba buat kasih tahu ke orang terus tiba-tiba gue dituduh berbeda, melenceng gitu. Ya, nggak bisa lo sikapin dituduh selingkuh, lo nggak apa-apa tuh. Iya Kan sih. lo nggak melakukan. Tapi pada saat lo dituduh selingkuh, enggak ya nggak apa-apa lah, orang gua nggak kayak gitu. Iya sih. Sama hal-hal tuduhan-tuduhan yang lain, Us. Betul sih. Lo ya gitu, ya udahlah nggak apa-apa lah, orang gua juga nggak gitu. Yang penting- Wah iya benar juga ya. Kenapa gue bisa? Ini pertanyaannya kenapa gue kalau dituduh itu tuh gue nggak masalah. nggak buat lo. masalah gue. Padahal dengan alasan ya nggak apa-apa lah, gue juga enggak sih nggak apa-apa. Kenapa dituduh yang lain lo jadi masalah? Saksikan di part 2 berikutnya. Anjing ini udah 2 jam bangsat. Iya juga. Enggak cuman Iya. emang tuduhan-tuduhan itu sih yang pokoknya intinya ada yang kadang-kadang gue yang ya udahin. Iya. Ada yang kadang-kadang kayak enggak anjing ya tergantung ini kali ya, tergantung mood kali ya. Oke nih, Us, ini terakhir jadi pusing nih, Us. Iya. Us, bahagia buat lo itu sekarang apa, Us? Di luar itu ya, lo juga nggak usah mikirin omongan orang. Lo pada saat lo sendiri, yang lo pikirkan tentang bahagia itu apa? Bahagia tuh duduk gini juga bahagia, cing, gue mah. Gue tuh sampai sering berantem sama bini gue gara-gara gue tuh paling sulit diajak liburan karena menurut gue duduk di sofa tengah sama kopi sama rokok terus makan ala Sunda yang kayak jambal gitu, yang tahu tempe, kangkung, tumis-tumisan, lalap, ayam goreng plus sambel yang pedas banget, menurut gue itu udah bahagia, cing. Itu doang udah gue. Walaupun sekitar lo nggak bahagia dengan itu. Misalnya istri lo yang pengen ngajak lo liburan supaya bisa bahagia banget. Nah, itu lo dia. bahagia sendiri, Us. Betul. Jambal, rokok, Iya. vibe. Betul. Itu lo bahagia lo sendiri. Iya. Tapi di sekitar lo belum tentu bahagia. Nah, biasanya kalau gua membahagiakannya tuh kayak apa ya? Kayak nah, itu jelek-jeleknya dari perspektif gua terhadap diri gua ya. Yang kadang-kadang gua tuh waktu gua zaman dulu tuh, cing. Zaman dulu gua depresi yang awal-awal gua terkenal dan segala macamnya. Gua tuh selalu pengen balas dendam. Balas dendamnya tuh adalah gua main PS seharian. Gua makan, minum di rumah gitu sambil main PS. Nah, itu dulu. Nah, sekarang dengan hobi yang sama. Gue masih punya spare waktu buat mereka. Jadi kayak gue tetap menjalankan kebahagiaan gue, tapi tidak melalaikan kebahagiaan lainnya. Gitu. Sekarang tuh gue bisa tetap dengan bahagia sederhananya gue yang di rumah, tapi juga ketika istri mau liburan pun, ayo. Gitu. Dan tidur di hotel bening. Betul. Itu kan, itu maksudnya ketika ada porsinya gitu. Kadang-kadang gue bilang sama istri gue kayak, dan kadang-kadang itu si istri gue sih yang ngingetin gitu. Misalkan kayak gue udah terlalu banyak kerja, terus kayak ya udah main PS gitu. Udah sana minum sambil nonton Netflix atau apa gitu. Udah selonjoran. Jadi gue kalau gue tidur di sofa itu udah bukan lagi kayak hukuman untuk suami, tapi kadang-kadang istri gue ngizinin gue tidur di sofa karena gue emang pengen tidur di situ. Karena gue lagi banyak pikiran, gue lagi pengen me time gitu. Karena dulu si bunda tuh udah pernah ngelihat gue tuh sehancur apa dulu, sedepresi apa gue, kayak nggak bisa tidur, terus yang minum tuh sebotol sendiri, yang gue tenggak, terus sambil nulis buku materi, ya kadang-kadang gue nangis. Pantesan begitu materinya. Iya. Nulisnya botol. Kadang-kadang dicampur nangis. Iya. Kayak kok ini tuh sebenarnya
gue dikasih rezeki gede banget, tapi gue kok sedih ya gitu. Itu gue sampai nangis, terus gue kayak udahlah ketawain aja, terus nangis lagi, terus terus gue tanggung jawab, gue besok gue punya anak istri, gue tulis lagi materi gue, ya kan, udah, terus gue main PS, biasanya tuh, kadang-kadang lu tau gak Cing, gue dulu tuh saking parahnya, gue main PS nih, cuma ngotak-ngatik menu. Cuma menu kayak kanan, kiri. Pala gue tuh berantakan banget kayak, aduh anjing mau main game apa ya gitu. Ya, taruh besok itu gue jadwal gini. Nih pagi gue ngelawak apa ya, gue buat ini, ntar buat suca apa ya gitu. Tapi tangan gue gitu, nginter, scroll kanan kiri doang. Otak lo gitu. juga lagi kanan kiri tuh. Iya. Mikir ini, mikir itu. Betul. Jadi mungkin triggernya dari situ. Iya, Jadi mungkin iya. kalau sekarang menurut gue bahagia tuh di rumah sama keluarga gue. Maksudnya kayak sekarang kayak mereka pun paham. Iya. Akhirnya kalau kebahagiaan Uus tuh emang nggak jauh-jauh. Cukup ngerokok, ngopi, minum Dan di rumah. di rumah. Itu kalau gue. Hampir semuanya kali ya kalau ini. Sama bahagia itu balik ke rumah kalau menurut gue ya. Iya dan Apa yang lo lakukan di luar itu, kalau tidak berdampak ke rumah dengan kebahagiaan ya percuma. betul. Iya. Dan sekarang itu saya pulang. Iya. Gak usah lo pikirin lagi tuh yang lain-lain. Iya. Sempurna hidup lo. Oh iya maaf ya bunda ya kalau aku kadang-kadang kalau lagi ketemu orang-orang yang suka nuduh-nuduh aku di. Jadi kadang-kadang gue suka bingung ngejelasin ke bunda. Jadi kadang-kadang gue suka jutek. Gue suka jutek tiba-tiba gitu, gue lagi main sosmed, tiba-tiba gue jutek. Terus bunda kayak, aku salah apa ya? Gitu. Enggak bun, ini ada orang nuduh aku gini. Karena kamu bilang, kamu tuh lebih peduli orang yang ada di sekitar kamu dibanding yang ada di sosmed gitu. Cuman emang karena punya rasa traumatis itu yang tuduhan-tuduhan itu di sosmed itu, jadinya gue kayak... Jadi sebenarnya mau gue potong ini. Yang harus lo benerin adalah bukan pandangan orang-orang. Tanggapan lo terhadap pandangan orang-orang. Kalau menurut gue ya. Oh iya. Lo postingin Cio, selamat ulang tahun Cio, maaf ya nggak bisa merayakan dengan ini. Coba kita lihat berapa doa yang banyak di ini. Gitu kan. Iya. Ada aja orang yang doanya negatif. Iya. Dan itu lo balas. Iya. Padahal yang positif banyak banget. Iya. Kenapa lo nggak balas yang positif? Lo habisin energi lo untuk balasin yang positif, gitu. Lo pilih balasin yang negatif. Karena yang... Ya, Karena pengen nampol, Cing. jangan dong, udah dong. Iya. Kan nggak perlu. Nah. Kok Gus Beca cantik? Kenapa kita jadi nonton konten lu, Cing? Hah? Kan gue pakai ini. Di post. Iya. Oke, sekarang kita wawancara sama Denny Cagur. Nah, ini dong. Oh gitu. Simple ya? Iya, hidupnya simple aja. Iya. Jadi gue tahu behind the scene-nya loh. Oh sesimpel itu ya? Iya. Saya kira ini beneran dari handphone loh di mirroring ke sini. Oh enggak ya? Dari YouTube. Oh dari YouTube. Iya. Ya itu sih mungkin ya gue pada akhirnya sih gitu sih kayak ya itu yang dibilang Ciamadal bener juga. Mungkin kebiasaan sih. Iya, bini lo gue yakin saat ini, cuman masih ada rasa-rasa gimana kali ngomongnya kali. Iya, Ngapain yang Iya. kan ribuan nih misalnya Iya. yang ngucapin selamat, ada 4 orang yang doanya negatif, emang sih Iya, kalau iya. lihat itu. Ngapain sih sempet-sempetnya gini. Iya. Lo balesin yang ribuan aja udah habis energi lo untuk positif kali, Us. Betul sih. Kali ya. Iya. Ya poin pentingnya mungkin di situ karena ya itu sih. Aduh itu berbekas banget sih Cing. Iya. Yang pilihan-pilihan hidup gue tuh dituduh macam-macam itu tuh kayak aduh gitu. Sedangkan karya gue dieksploitasi. Iya. Kata-kata Jadi gue. itu pabaliut lah sebenarnya. Pabaliut. Ini Jadi permasalahan iya, itu. Ini gue dapat pencerahan hidup dari gue menyederhanakan hidup gue yang rumit. Terus tiba-tiba lu nggak suka hidup gue yang seperti ini, tapi lu ambil quotes-nya. Lu nggak suka dengan Uus yang pabaliut ini, yang menurut lu aneh lah gitu. Terus tiba-tiba lu ambil jokes-nya. Jadi gimana ya Cing? Maksudnya kok bisa ya orang gitu ya gitu? Ya orang. Itu yang namanya orang. Tapi ada orang juga yang menghargai kan, Us. Iya sih itu sih. Iya. Konsen ke orang yang menghargai aja. Terima kasih Cing. Sama-sama, Us. Ya. Mulai hari ini aku tidak akan membalas, aku akan cuma bikin statement. Kalau misalnya orang nggak suka ya sudah. Ya sudah.
Kalau ada orang yang ikutan bercanda kita support, Iya. gitu aja ya. Iya. Mulai hari ini nih, Cing. Gitu ya. Ya. Nanti kalau lo balesin orang yang di ini di Lu ingetin gue. Iya. Lu ingetin gue. Tonton YouTube kita menit segini. Iya, iya. Benar. Iya. Iya. Karena salah satu yang bisa ngerem itu pun juga orang-orang terdekat sih. Iya benar. Iya. Ya, sama yang seperti gue bilang, orang yang bisa menyakiti kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Betul. Ya. Iya. Ya, Iya. gitu. Jadi kayak ini omongan head comment nih. Ya. Terus tiba-tiba gara-gara itu efeknya gue dijutekin bunda, yang dijutekin bundanya lebih nyakitin sebenarnya. Iya. Nah, Iya. Betul. betul nggak? Iya. Bukan masalah lo dijutekin bunda kan? Iya, iya. Tapi ya membuat bunda bersedih. betul. Udah maafin ya. lo tuh membuat bunda bersedih, bukan membuat bunda jutek sama lo. Iya. Gue membuat bunda bersedih ya. Iya, padahal lo nggak mau kan? Nggak mau. Lo mau membahagiakan bunda dan Cio. Iya. Tapi ini kejadian ini baru tahun ketiga ini. Balik lagi nih, udah habis baterai gue nih. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, maksudnya gue akhirnya ya untuk gue ketemu sama lu, maksudnya kayak kemarin gue mungkin kalau gue nggak ketemu sama lu, Cing, gue kayaknya bakal ke situ sih, karena ini orang-orang udah mulai nyerangnya, udah mulai cari celahnya udah kayak tai sih, Cing. Iya, gitu. Karena begitu lo balas satu akan timbul lagi balasan yang lain gitu. Ini bunda lah, bunda Iya, itu. iya. Bunda itu bukan jutek sama lu. Iya, betul. Bunda itu bersedih karena lu seperti itu lagi setelah 3 tahun dia bahagia. Iya, betul. Fuck nih popularitas nih anjing. Bisa nggak sih lu kok artis lain aja gitu, jangan ke gue gitu, bisa nggak sih kayak lebih banyak yang bisa lu ini deh. Bisa. Nggak, tolong dong, ayo dong yang nggak asik nggak usah nge-follow gue gitu, nggak usah tahu konten gue, nggak apa-apa dah. Iya. Itu, aduh, biar gue bisa bahagia nih gitu. Nih, gue ingat kata Ernest. Hidup kita itu terlalu singkat kalau bikin kebahagiaan kita tergantung sama orang lain. Iya. Fuck. Udah, mau pulang gua. Jurusan apa? Faknya apa? Jurusan apa? Wah, fakultas. Sama kayak di tol. Apa tuh? Gol. Ada gol 1, gol 2 kan di tol. Ada. Iya, ada. Iya kan? Makanya kan kita kayak gawang tuh. Iya. Pintu tol kan kayak gawang. Gawang, iya. Terus pas masuk truk gede nih. Ya. Gol. Iya, Gol 2. gol dua. Iya. Golongan dua. Mobil masuk. Gol 1. Satu. Bener. Kalau bus antar kota, gol. Golongan 4. Betul. Oke lah, kalau begitu ini baru pertama kali. Kasih kita udah lama gak ketemu, Cing. Iya. Baterainya sampai habis. Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan Us besok udah bahagia tanpa embel-embel. Iya.